Sebelum Qin Xianyu menekuni jalur kultivasi, selain mengumpulkan tanaman herbal dan mempelajari buku-buku kedokteran, ia juga banyak membaca buku-buku Tao, tetapi yang paling menarik baginya adalah kisah-kisah tentang orang-orang abadi. Seseorang bertemu dengan seorang pria tua yang sedang memancing di sungai, aliran air, atau danau. Beberapa orang melihat keduanya duduk dan bermain catur di kedalaman pegunungan. Beberapa orang bertemu dengan individu-individu yang sangat terampil dan juga ahli dalam mengumpulkan herba. Kata-kata dan tutur kata orang lain tak terpahami, dengan senyum lembut dan aura yang jauh dari urusan duniawi. Beberapa orang bertemu dengan serigala dan harimau yang ganas, tetapi diselamatkan oleh pendeta Tao yang dapat menaklukkan naga dan harimau. Beberapa orang yang berjalan di pegunungan pernah melihat sosok-sosok yang luar biasa berjalan di udara, kadang-kadang dikelilingi oleh awan putih, kadang-kadang dengan bunga teratai di setiap langkah, atau berjalan di udara seolah-olah sedang menaiki tangga. Misalnya, seseorang mungkin melihat seseorang duduk bersila di bawah pohon, mengembuskan kabut dari mulutnya seperti pedang terbang, menyebabkan daun dan kuncup gugur satu demi satu. Misalnya, ketika seseorang duduk di bawah pohon, musim pun berganti, dan tanaman pun layu lalu tumbuh subur. Ketika seseorang berkhotbah, burung pemangsa dan binatang buas berbaring di sampingnya, mendengarkan seperti para pelajar. Dalam cerita-cerita seperti ini, lelaki tua pemancing, pemain catur, dan pendeta Tao yang menaklukkan naga dan harimau yang ditemui sang protagonis, semuanya merupakan sosok-sosok yang tak terduga. Mereka seringkali adalah makhluk abadi yang menyendiri dan hidup jauh dari dunia. Penampilan mereka mungkin berbeda, tetapi mereka bukanlah anak muda, mereka semua adalah orang-orang paruh baya atau lanjut usia, dan temperamen mereka semua luar biasa. Pada akhirnya, mungkin orang itu menerima bimbingan dari seorang abadi, yang memungkinkannya untuk berkultivasi, meraih kekayaan dan status, mengatasi kesulitan, dan memperpanjang umur. Atau mungkin, ia tidak mendapatkan apapun, lenyap dalam sekejap mata, dan tak pernah ditemukan lagi, kecuali orang yang baru saja ia temui. Sebenarnya, apakah tokoh utama dalam buku-buku Tao itu memperoleh manfaat atau mengembangkan dirinya sendiri, tidaklah penting. Yang penting, buku-buku Tao mencatat perbuatan para dewa. Sekalipun mereka tidak abadi, begitu mereka tercatat dalam sebuah buku, mereka pasti akan dianggap abadi. Adegan-adegan yang digambarkan dalam kisah-kisah ini merupakan catatan-catatan yang pernah dilihat Qin Xianyu dalam teks-teks Tao. Adegan-adegan ini juga merupakan skenario awal yang ia bayangkan untuk mencapai keabadian dan menyempurnakan Dao. Baru setelah memulai jalur kultivasi, ia menyadari bahwa para kultivator benar-benar ada di dunia, dan kisah-kisah dalam buku-buku ini memang mungkin untuk ditemui, tetapi kedalaman hubungan karma seseorang tidak diketahui. Sedangkan untuk alam atas, menurut buku-buku tersebut, seharusnya ada istana surgawi, kaisar surgawi, pejabat surgawi, rasi bintang, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dayang dan prajurit istana, serta prajurit dan jenderal surgawi. Namun, Qin Xianyu tidak melihat satu pun dari mereka. Yang ia lihat adalah banyak sekte kultivasi. Sekte-sekte Tao ini, meskipun mulia sebagai sekte abadi, sangat berbeda dari para dewa dalam gambarannya. Sampai hari ini, ia telah menyaksikan pemandangan abadi yang hanya dapat ia bayangkan. Kisah-kisah para makhluk abadi di dunia fana seakan terungkap di depan mataku dalam satu hari saja. Seandainya ini bukan sekte abadi fana, seandainya ini dunia fana, seandainya ini tempat orang biasa bisa berpijak, pasti banyak manusia fana akan bertemu dengan makhluk abadi. Dan berbagai cara dan adegan pertemuan ini persis seperti adegan manusia fana bertemu dengan makhluk abadi dalam benak Qin Xianyu. Mereka yang mengolah Tao dapat menghancurkan gunung dan sungai serta melukai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan lambaian tangan. Ketika para praktisi terikat oleh aturan dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, orang-orang biasa dapat hidup dan berkembang. Dan di antara orang-orang biasa ini, mungkin beberapa dapat menjadi praktisi, atau mungkin keturunan mereka juga dapat ditakdirkan untuk menjadi praktisi. Mereka adalah fondasi warisan kita. San Yuan tiba-tiba berkata, di daratan Kyushu yang luas, terdapat 9 sekte abadi agung yang menjaga ketertiban. Di dunia fana, terdapat juga para kultivator yang menjunjung tinggi titah para dewa dari alam atas dan menjaga aturan dunia. Oleh karena itu, kisah-kisah yang tercatat dalam kitab-kitab Tao hanyalah kisah. Seperti kata pepatah, satu wilayah memiliki air dan tanahnya sendiri, dan penduduknya unik. Aku, sang dewa abadi, lahir di dunia fana Yusu. Para dewa yang kukenal tak lain adalah para dewa dari sekte moral abadiku. Tapi tidak ada yang abadi di dunia fana. Dia menatap Qin Xianyu dan bertanya, sekarang setelah kamu melihat pemandangan ini, bagaimana perasaanmu, dewa abadi? Qin Xianyu tetap tenang untuk waktu yang lama sebelum berkata, dia adalah tipe abadi yang ada dalam pikiranku. San Yuan melambaikan tangannya pelan, semulus awan dan air yang mengalir,
menyapu puncak-puncak gunung yang tinggi dan rendah serta tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ia kemudian bertanya, baru saja aku membawa Dewa Abadi ke banyak gua tempat tinggal. Jika ada manusia yang cukup beruntung untuk menginjakan kaki di sana, apa yang akan terjadi? Menatap pegunungan yang bergelombang dan awan yang naik turun, Qin Xianyu berkata, kesempatan. Gua itu tertutup rapat, dan kalaupun seseorang sampai di pintu masuk dan menemukan gerbang gua, tidak ada yang dapat dilakukan. Tetapi bagaimana jika seseorang cukup beruntung untuk masuk? Seseorang memasuki gua Gu Yue dan memperoleh patung tanah liat 9 lembu dan 2 harimau. Setelah memakannya, ia memperoleh kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Memasuki gua tetua Xuan Yang, seseorang dapat memperoleh 2 pil roh yang memperpanjang umur, memperkuat tubuh, dan bahkan membawanya pulang sehingga orang tua, istri, dan anak-anak seseorang dapat memperoleh manfaat darinya. Setelah memasuki gua tetua Xuanxi, mereka menemukan mayat, memperoleh harta karun yang tersembunyi di dalam gua, dan menerima warisan abadi. Jika seseorang memasuki tempat peristirahatan terpencil milik sesepuh lain, ia dapat menjadi murid, mempelajari Dao, dan mengolah dirinya menjadi seorang yang abadi. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini kesempatan? Zen Hara terkekeh pelan, itu belum tentu merupakan masalah kebetulan. Qin Xianyu sedikit mengernyit, raut wajahnya tampak ragu. Seseorang memasuki gua tetua Gu Yue. Mungkin mereka tidak bisa masuk, atau mungkin mereka terbasmi oleh batasan gua. Tentu saja, anggap saja mereka berhasil masuk. Mereka mendapatkan patung adonan, lalu mungkin mereka tidak berani memakannya dan mengabaikannya, atau mungkin mereka membawanya pulang sebagai hiasan, atau mungkin patung itu dimakan secara tidak sengaja oleh generasi muda, atau mungkin mereka berani atau lapar dan memakan patung adonan itu, mendapatkan kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. San Yuan tiba-tiba merentangkan tangannya dan tertawa, mungkin kekuatan 9 lembu dan 2 harimau itu disimpan terlalu lama dan mereka diracuni. Contohnya, Penatua Xuan Yang. Ia paling takut diganggu saat memurnikan pil. Mungkin ia tak sengaja memberinya pil racun, atau mungkin orang yang mengganggunya sebenarnya orang luar biasa dan dilemparkan begitu saja ke dalam tungku untuk memurnikan pil. Seperti Penatua Xuan, mungkin warisan relik berharganya perlu diuji. Mereka yang tak mampu bertahan dalam ujian tak akan bisa hidup. Mungkin ia punya niat jahat sebelum kematiannya, dan semua orang yang memasuki gua itu dikuburkan bersamanya. Contohnya, Grandmaster Junior saya. Meskipun dia tidak jahat, dia fokus pada pengembangan Dao. Jika ada yang memasuki guanya dan mengganggu kultivasinya, dia mungkin akan langsung membasminya. San Yuan berkata, contohnya, lelaki tua yang sedang memancing, 2 orang yang sedang bermain catur, cendekiawan Konfusianisme yang hidup menyendiri di gubuk beratap jerami, seorang Taois yang menaklukkan naga dan harimau, dan para makhluk abadi yang berjalan di udara. Mereka mungkin makhluk abadi sejati, atau mungkin hanya manusia biasa yang telah melihat dunia fana, atau mungkin ibel yang menyamar. Mereka mungkin baik atau jahat. Mereka mungkin bisa membimbingmu atau mungkin membasmimu sesuka hati. Qin Xianyu mengerutkan kening sambil berpikir, matanya sedikit bingung. Apakah kesempatan memang sebuah kesempatan? Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget. San Yuan bertanya sambil tersenyum, apakah Dewa Abadi telah memperoleh wawasan? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, saya telah memperoleh beberapa wawasan. San Yuan bertanya, seberapa banyak yang telah kamu pahami? Qin Xianyu berkata, bahkan belum selesai 1/10-nya. Bagus sekali, kata San Yuan dengan ekspresi gembira, pemimpin sekte mengirim pesan bahwa jika penguasa abadi belum memahami apapun, beliau dapat kembali ke Zhongzhou hari ini. Jika penguasa abadi telah memahami 2 atau 3/10-nya, beliau juga dapat kembali ke Zhongzhou. Jika beliau telah memahami lebih dari setengahnya, atau telah memahaminya sepenuhnya, maka tidak perlu dikatakan lagi. Qin Xianyu mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa? Dia belum memahami apapun, dia orang yang tidak memiliki pemahaman apapun, jadi aku akan mengabaikannya dan kembali ke wilayah Yan di dataran tengah. San Yuan berkata, jika kau telah memahami lebih dari 1/10 kebenaran, kau tak perlu mencoba lagi. Kembalilah ke Yan di Zhongzhou, kembangkan Dao dengan tenang selama beberapa tahun, dan kau pasti akan mendapatkan sesuatu. Ini akan menyelamatkan Sekte Dao Abadi dari keharusan mengurusi urusanmu yang lain-lain. Jika kau telah memahami lebih dari separuh kebenaran, maka kau tak perlu datang ke Sekte Dao Abadi untuk mencari kesempatan ini, karena kau telah memahami terlalu banyak. Bahkan leluhur Dao pun tak bisa mengajarimu apapun lagi. Mengenai memahami segalanya secara menyeluruh, itu omong kosong belaka, tindakan sok demi menyelamatkan muka, dan sesuatu yang dibenci oleh Sekte Dao Abadi. Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku sudah mendapatkan beberapa wawasan, tapi itu kurang dari 1/10 dari apa yang kupelajari. Lalu, apa yang harus kulakukan? Ekspresi San Yuan berubah serius saat ia berkata,
aku pasti bisa bertemu dengan Sekte Abadi Daode. Qin Xianyu berada dalam Sekte Moral Abadi. Namun, San Yuan menyampaikan kata-kata pemimpin sekte, mengatakan bahwa Qin Xianyu hanya dapat bertemu dengan Sekte Moral Abadi setelah dia memperoleh beberapa pemahaman, tetapi kurang dari 10%. Gunung bukanlah gunung, dan air bukanlah air. Berada di pegunungan tetapi tidak melihat pegunungan. Sekarang dia berada di Sekte Moral Abadi, di sana dia bisa melihat makhluk abadi yang berdiam di dunia, burung dan binatang dewa, awan dan kabut surgawi, serta pegunungan yang bergelombang. Ini adalah adegan dari Sekte Moral Abadi. Dia melihat pemandangan ini, melihat keabadian Sekte Moral Abadi, dan melihat pemandangan abadi Sekte Moral Abadi, tetapi dia belum pernah melihat Sekte Moral Abadi itu sendiri. Untuk menemui Sekte Abadi Daode, Qin Xianyu berjalan menuju puncak gunung yang jauh, di sana dikatakan bahwa seseorang sedang menunggu. San Yuan diperintahkan untuk melayaninya, dan hari ini, atas perintah pemimpin sekte, ia membimbingnya berkeliling, menanyakan apakah ia telah memahami esensinya. Setelah Qin Xianyu memiliki pemahaman, pahala San Yuan telah sempurna, dan ia pensiun untuk berkultivasi dalam pengasingan. Adapun tuan muda dari Yan ini yang memiliki pemahaman, dan pemahamannya tepat di bawah 10%, tentu saja akan ada orang yang lebih cocok untuk membimbingnya di jalan selanjutnya. Qin Xianyu berjalan sekitar setengah jam sebelum mencapai puncak gunung di depan. Ada sebuah paviliun kecil di kaki gunung, dibangun di samping sungai. Mendengarkan gemericik air sungai dan merasakan semilir angin sepoi-sepoi sungguh menenangkan. Tatapan Qin Xianyu tertuju pada paviliun, dan dia melihat orang yang menunggunya. Dia masih anak laki-laki. Dia tidak tampak seperti remaja, dia remaja sungguhan. Di antara para praktisi Tao, mereka yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi tidak menua bahkan di usia tua. Misalnya, Dewa Harimau Naga hidup hingga lebih dari 200 tahun, dan meskipun usianya lebih dari 100 tahun, ia tampak seperti pria parubaya. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi para praktisi Tao yang lebih memperhatikan penampilan mereka. Bahkan ketika mereka tua dan akan meninggal, mereka mungkin masih tampak awet muda. Di kalangan praktisi kultivasi, menentukan usia seseorang hanya dapat dilakukan dengan mengamati apakah auranya tua atau muda, atau apakah ia tampak tua, sehingga dapat mengidentifikasi mereka sebagai senior atau junior. Pada kenyataannya, seseorang tidak dapat mengetahui usia seseorang yang sebenarnya, dan usianya pun tidak dapat ditentukan dari penampilannya. Anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, tetapi Qin Xianyu sekilas merasa bahwa usia anak laki-laki itu pasti semuda wajah tampannya. Karena apa yang dilihat Qin Xianyu di matanya adalah cahaya yang sangat murni, tanpa jejak perubahan atau usia tua. Ia juga tidak dapat melihat pemahaman atau emosi apapun tentang dunia mata yang begitu murni hanya dapat ditemukan pada seorang anak yang belum pernah mengalami apapun. Bukan hanya mata, tetapi juga aura. Ki primordial adalah ki asli, yang bersesuaian dengan hati surgawi di atas dan alam di bawah, dan sensasinya paling mendalam. Qin Xianyu merasakan ki segar dari pihak lain, tanpa tanda-tanda penuaan atau pembusukan, maupun perubahan kehidupan. Yang benar-benar meresahkan Qin Xianyu adalah tingkat kultivasi pemuda itu, dilihat dari auranya. Kultivasi pemuda itu kira-kira berada di puncak kesempurnaan agung pemurnian Qi, karena ia mengolah Qi leluhur kekacauan primordial, yang 13 inci lebih tinggi. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah mengembangkan 13 inci energi primordial bawaan. Menatap pemuda itu, Qin Xianyu menghela napas. Dulu, aku mengandalkan air roh dan cairan roh eliksir giok, menggunakan kekuatan eksternal. Jika bukan karena pedang Dao yang melindungiku, fondasiku pasti sudah runtuh sejak lama. Namun, pemuda ini, tanpa mengandalkan kekuatan eksternal, telah berhasil mengolah ki leluhur primordial bawaan setinggi 13 inci. Dia benar-benar jenius, layak menjadi murid sekte moral abadi yang berfokus sepenuhnya pada kultivasi. Pemuda itu duduk di dekat paviliun, wajahnya yang halus bersandar di tangannya, memandangi aliran air jernih. Ia tenggelam dalam pikirannya. Dia baru tersadar dari linglungnya ketika Qin Xianyu menepuk bahunya. Lalu pemuda itu berdiri, menampakkan senyum cerah dan berseri-seri, lalu bertanya, apakah Anda adalah dewa abadi yang naik dari Yan di dataran tengah? Qin Xianyu mengangguk dan menjawab, ini aku. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus memanggilmu, anak muda? Anak laki-laki itu sedikit malu dan berkata, aku yang paling muda di antara teman-temanku. Kakak-kakakku memanggilku Xiao Tian. Dan dewa abadi juga boleh memanggilku begitu. Qin Xianyu tersenyum tipis, tampak tenang dan lembut, dan bertanya, berapa umurmu? Anak laki-laki itu berkata, bulan depan aku akan berusia 18 tahun, sekarang aku berusia 17 tahun. 17. Qin Xianyu menghela nafas pelan. Sebenarnya, selain Master Guansu, pemuda ini seharusnya satu-satunya kultivator yang ia temui dalam perjalanan kultivasinya yang memiliki ki leluhur kekacauan primordial bawaan.
Usianya belum genap 18 tahun, tetapi ia sudah memiliki ki leluhur kekacauan primordial bawaan sepanjang 13 inci. Memikirkan Guan Sulai, Qin Xianyu dipenuhi dengan banyak emosi yang tak terlukiskan. Konon, ki leluhur kekacauan primordial adalah ki sejati yang asli, yang sebagian besar dimiliki oleh leluhur Dao yang telah bertransformasi dari embrio primordial menjadi Dao. Namun, ada beberapa metode kultivasi di dunia yang dapat mengolah ki leluhur kekacauan primordial. Metode kultivasi semacam itu sangat langka, dan jarang ditemukan di kesembilan sekte abadi besar. Di antara mereka, sekte abadi moral, yang paling berfokus pada kultivasi Dao, memiliki lebih banyak. Di dunia, metode kultivasi yang dapat mengolah ki sejati yang asli ini disebut metode yang secara langsung mengarah ke Dao Agung. Qin Xianyu sudah tahu bahwa ada murid-murid di sekte Dexian yang mengolah ki leluhur kekacauan primordial, dan dia juga tahu bahwa ada ki sejati 13 inci dan sup emas dan cairan giok 13 inci, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Saya tidak pernah menduga akan seperti ini. Awalnya aku sedang berada di pegunungan mengagumi air, tetapi pemimpin sekte menyuruhku datang ke sini untuk menunggu dewa abadi yang terangkat dari Yan di dataran tengah, jadi aku datang, kata pemuda itu. Pemimpin sekte memintaku untuk mengajakmu berkeliling dan memperkenalkanmu kepada beberapa orang dan benda. Pada titik ini, senyum anak laki-laki itu semakin lebar, dan ia berkata, sebenarnya, hanya aku yang mampu menangani masalah ini, karena semua orang fokus pada kultivasi dan kebanyakan menyendiri, sehingga mereka tidak akrab dengan urusan sesama murid, dan mungkin bahkan tidak tahu banyak tentang jalan. Qin Xianyu membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Gunung-gunung sekte moral abadi naik dan turun, dan kadang-kadang orang dapat melihat awan dan kabut berputar-putar di sekitarnya, dengan teriakan mongki dan kepakan sayap burung bangau. Di dalam sekte moral abadi, tidak ada istana mewah. Bila memandang ke puncak-puncak gunung, baik di puncak gunung maupun di kaki gunung, kadang-kadang kita dapat melihat kuil atau paviliun Tao. Berjalan di sepanjang jalan pegunungan, Anda sering dapat melihat paviliun, menara, dan gubuk jerami. Sekte kami mengutamakan pengembangan Tao dan tidak membiarkan kemewahan dan kesombongan eksternal mengaburkan pikiran kami. Karena itu, kami tidak memiliki istana mewah atau kesenangan yang berlebihan. Sebaliknya, kami memiliki paviliun, menara, dan kuil Tao kecil. Kesederhanaan ini selaras dengan alam dan sejalan dengan filosofi pengembangan sekte kami. Pemuda itu menjelaskan dengan jelas dan logis, katanya, bangunan-bangunan ini tersebar di sana-sini, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang besar, ada yang kecil, dibangun di atas dan di bawah gunung. Terkadang padat, terkadang seperti hiasan. Bangunan-bangunan ini tidak terlalu teratur, tetapi sebenarnya, mereka dibangun bersama untuk membentuk pola yang sangat luar biasa, yang pada gilirannya menggerakkan kekuatan gunung dan sungai dan berubah menjadi formasi pelindung gunung sekte kita. Saat kita berjalan melewati pegunungan ini, melewati paviliun dan menara, kita mungkin melihat beberapa rekan praktisi duduk santai di sana, minum teh, dan menikmati pemandangan. Ketika saya berjalan melewati kuil-kuil Tao itu, saya melihat bahwa sebagian besar kuil tersebut memiliki rekan-rekan praktisi di dalamnya. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, tetapi hanya aku yang tahu kuil Tao mana yang kosong dan mana yang berpenghuni, dan aku juga tahu jalan pegunungan mana yang sering dilalui oleh teman-teman seperjalananku untuk menikmati pemandangan dan memahami alam. Setelah mendengarkannya selesai berbicara, Qin Xianyu tersenyum dan berkata, tempat tinggal murid-murid sekte Anda memang agak berbeda dari sekte abadi lainnya. Dipimpin oleh anak laki-laki itu, Qin Xianyu mendaki gunung. Di jalan setapak pegunungan di depan, berdiri seorang pendeta Tao muda, berusia sekitar 30 tahun. Matanya tertunduk dan ia menunjuk ke arah pepohonan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ini adalah murid generasi ketiga sekte kami. Kultivasinya telah mencapai puncak alam naga harimau. Ia hampir mencapai keabadian. Namun, setelah menyaksikan angin dan hujan semalaman, melihat bunga-bunga bermekaran dan rerumputan tumbuh, ia mendapat pencerahan. Maka ia berhenti berkultivasi dan mengamati bunga-bunga, rerumputan, dan pepohonan yang menutupi gunung, merenungkan alam dan kehendak surga. Pemuda itu tersenyum dan berkata, beberapa tetua di sekte ini telah membicarakannya, memuji kemajuannya dalam Dao. Tetua lain mengkritiknya karena mengabaikan kultivasinya dan tidak memiliki niat untuk berkultivasi sama sekali, yang sungguh disayangkan. Qin Xianyu menatapnya lekat-lekat dan mendapati bahwa sang Tao muda tidak menatap apapun selain ke arah pepohonan, tenggelam dalam pikirannya. Awalnya saya ingin menghampirinya dan berbicara dengannya, tetapi setelah melihat lebih dekat, saya urungkan niat itu. Pendeta Tao muda itu tidak peduli lagi pada apapun dan tentu saja tidak ingin siapapun mengganggunya. Keberadaannya biasanya tidak dapat diprediksi, dan hanya saya, yang sering berjalan di pegunungan, yang tahu di mana dia berada. Anak lelaki itu tersenyum puas, seperti anak kecil.
Qin Xianyu tersenyum sedikit. Mereka meneruskan perjalanannya. Ada sebuah paviliun di jalan setapak pegunungan di depan, tempat dua orang duduk saling berhadapan, bermain catur, tetapi mereka terus berbicara, suara mereka tenang dan acuh tak acuh. Setelah mendengarkan dengan saksama, Qin Xianyu terkejut. Keduanya sebenarnya sedang membahas Dao. Mereka membahas tentang gunung dan sungai, layu dan suburnya tumbuhan, pergantian matahari dan bulan, serta bintang-bintang abadi. Mereka membahas asal-usul Dao, mengapa langit dan bumi tercipta, mengapa 9 tripod digunakan untuk menstabilkan dunia, dan siklus hidup dan mati. Kecuali makhluk surgawi, semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali menjadi debu dan abu. Apa artinya ini? Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah berbicara selama 2 atau 3 jam. Qin Xianyu dan pemuda itu mendengarkan selama 2 jam di jalan setapak pegunungan terdekat. Mereka sering membahas Dao. Tidak apa-apa, tapi terakhir kali aku mendengar mereka membahas kebaikan dan kejahatan kodrat manusia, alam semesta, dan semua makhluk hidup. Aku tidak bisa tidur selama 3 hari. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum, ketika mereka membahas kebaikan dan kejahatan kodrat manusia, mereka memberikan banyak sekali contoh. Dunia ini seolah-olah kelabu. Manusia selalu palsu. Setelah hari itu, aku selalu takut pada semua orang yang kulihat, sampai kemudian seorang saudara senior memberitahuku. Jika kamu memiliki kebaikan di hatimu, maka dunia akan menjadi baik. Anak lelaki itu berkata, tetapi setelah itu, aku tidak berani lagi mendengarkan pembicaraan mereka, padahal pembicaraan mereka sangat luas dan mereka bisa membicarakan apa saja. Qin Xianyu berkomentar dengan nada emosional, keduanya benar-benar terpelajar. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa dua orang yang berdiskusi tentang Dao itu keduanya adalah makhluk abadi. Keduanya mengabaikan kultivasi, jarang bermeditasi dan berlatih, dan selalu suka membahas Dao. Kemudian, pemimpin sekte berkata kepada mereka, jika kalian ingin membahas Dao, kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu. Jika kalian ingin mengetahuinya, kalian harus memperoleh Dao terlebih dahulu. Anak laki-laki itu tertawa dan berkata, jadi mereka semua telah mencapai pencerahan. Mereka yang mencapai pencerahan memadatkan esensi mereka dalam ramuan emas Dao Agung. Mereka melampaui dunia fana dan menjadi makhluk abadi di bumi. Kedua pria itu saling berpandangan, mengangguk kecil sebagai tanda terima, lalu mengabaikan mereka, melanjutkan diskusi mereka. Permainan catur mereka berakhir seri, tanpa ada langkah lebih lanjut yang memungkinkan. Anak laki-laki itu terus menuntun Qin Xianyu, menunjuk ke gua di depannya dan berkata, ada seorang tetua di dalam. Dia telah bermeditasi selama lebih dari 200 tahun, berfokus sepenuhnya pada kultivasi, bertujuan untuk mengumpulkan energi sejati dan mengumpulkan kekuatan magis, dengan tekad untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi dia belum pernah berlatih sedikit pun ilmu supernatural. Kemudian ia menunjuk ke pegunungan dan ladang dan berkata, ada banyak gua dan liang di sini, tetapi beberapa kosong, sementara sebagian besar dihuni oleh orang-orang yang berkultivasi. Mereka mengumpulkan energi sejati atau kekuatan magis hari demi hari selama ratusan tahun untuk menerobos alam mereka, berusaha mencapai keabadian, berusaha memasuki Dao dengan embrio primordial mereka, menjadi orang suci dengan embrio Dao mereka, dan bahkan berusaha naik ke alam keabadian. Mereka tiba di sebuah gua dan mengetuk pintu untuk memberi penghormatan. Tidak ada respon. Lalu anak lelaki itu mengulurkan tangannya dan mendorong pintu gua itu. Apa yang tampak adalah lorong yang terbuat dari kristal, seperti kristal es, tetapi tidak dingin. Di ujung kolam ada kolam yang jernih. Seorang pria duduk bersila di kolam jernih, memejamkan mata dan melatih energi internalnya. Dia duduk di kolam, tanpa menggunakan sihir atau keterampilan apapun, namun dia mengapung tanpa tenggelam. Ia begitu ringan sehingga ia tampak bukan seperti manusia, melainkan seperti bulu halus mungkin wujud aslinya seringan bulu. Seperti kayu apung yang bentuknya menyerupai besi yang tenggelam. Pria itu mengenakan jubah Tao, dengan ekspresi tenang. Ia membuka matanya saat mendengar suara itu, tatapannya sedingin kristal. Ia melirik pria itu, lalu menurunkan kelopak matanya dan diam-diam melanjutkan kultivasinya. Qin Xianyu tiba-tiba membeku. Mereka yang pikirannya murni dan tenang. Qin Xianyu memiliki pikiran yang murni dan tenang secara alami, namun ia memiliki hati seperti orang biasa. Tetapi orang ini memiliki pikiran yang murni dan tenang. Sejak pertama kali Qin Xianyu melihat orang ini, dia tahu bahwa ini adalah cermin. Jika ketenangan Qin Xianyu sendiri bagaikan danau, beriak tertiup angin, menghadapi segala macam hal, danau itu dapat menciptakan riak dan gelombang, merasakan suka, duka, dan kebahagiaan, tetapi pada akhirnya akan kembali tenang. Namun, Taois ini tidak seperti itu. Ia memiliki hati yang murni, bagaikan cermin, tak tersentuh oleh apapun, terlepas dari segalanya, acuh tak acuh terhadap segalanya, terpisah dan tanpa emosi. Tak ada yang dapat membangkitkan riak sekecil apapun di hatinya.
Orang seperti itu merupakan seorang dermawan besar bagi dunia. Kebaikan terbesar adalah memperlakukan segala sesuatu di dunia secara setara. Entah Anda orang biasa, praktisi Tao, sesama murid, atau sesepuh, Anda tidak ada bedanya dengan bunga dan rumput, semuanya adalah batu dan debu. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah abu dan debu. Dan abu dan debu juga merupakan makhluk hidup di dunia di matanya. Langit dan bumi itu kejam, memperlakukan segala sesuatu seperti guk-guk jerami. Orang bijak itu kejam, memperlakukan manusia seperti guk-guk jerami. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, sambil berpikir, hati yang murni adalah hati orang suci sejak lahir. Dia membuka matanya, tatapannya tidak acuh tak acuh seperti tatapan pendeta Tao, tetapi dengan sedikit gejolak emosi, yang akhirnya mereda menjadi tenang. Ini adalah murid generasi kedua sekte kami, yang lahir dengan hati yang murni. Anak laki-laki itu berkata, orang yang berhati murni tidak tergerak oleh peristiwa apapun, baik yang menyenangkan, marah, sedih, maupun bahagia. Pikirannya bagaikan cermin bening, yang mampu melihat menembus segalanya. Qin Xianyu berkata, kitab-kitab Tao mengatakan bahwa orang-orang seperti itu memiliki karakter dan bakat yang luar biasa, sehingga kultivasi mereka adalah yang tercepat di dunia. Jika mereka dapat mengolah teknik yang mengarah langsung ke Dao Agung, mereka dapat berharap untuk memperoleh Dao Agung, melangkah ke alam Dao, dan menjadi leluhur Dao yang abadi. Memang benar, kata pemuda itu. Tetapi justru karena terlalu sempurna dan pikirannya terlalu jernih, ia tidak memiliki pengalaman duniawi, sukacita, amarah, duka, dan kebahagiaan, serta emosi duniawi. Dalam hal menembus alam keabadian dan orang suci, akan lebih atau kurang sulit. Sebaliknya, alam kemurnian, meskipun tidak sesempurna pikiran murni, memiliki fluktuasi emosi, sehingga lebih mudah untuk dilampaui. Pendeta Tao di kolam jernih itu tetap memejamkan mata, menjalankan meditasinya tanpa bersuara. Meskipun Qin Xianyu dan orang lain membicarakannya, dia tetap mengabaikan mereka. Karena hatinya suci, dia tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia memahami pedang Dao, menggunakannya untuk menerobos wilayah kekuasaannya saat ini. Pemuda itu berkata, konon, pedang Dao lahir dari penyatuan hati dan jiwa, dan dia memahaminya. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, jika kamu bisa mendapatkan wawasan, kamu pasti akan bisa mengolahnya dengan sukses. Bagi seseorang yang berhati murni bak orang suci, berbagai rintangan dan bahaya dalam mengolah pedang Dao seharusnya tidak ada apa-apanya. Pendeta Tao itu tetap tidak bergerak. Qin Xianyu dan rekannya berjalan melewatinya dan berbelok ke lorong lain. Ada beberapa cermin di depan Anda, dan seseorang duduk bersila di tengah. Pria itu membuka matanya, tersenyum, dan mengangguk pada mereka berdua. Dalam keadaan linglung, Qin Xianyu tampak melihat dirinya di dalam dirinya. Itu adalah orang dari Tanah Suci. Ada dua tipe orang yang hidup dalam keadaan murni dan tenang. Tipe pertama adalah mereka yang terlahir dalam keadaan suci, seperti Qin Xianyu. Tipe kedua adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang Taoisme, yang hatinya sangat damai dan tenteram. Seiring waktu, pikiran mereka menjadi jernih, tenang, dan murni, sehingga mereka tidak berbeda dengan mereka yang terlahir dalam keadaan suci. Orang di hadapanku awalnya adalah murid sekte moral abadi. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia telah mempelajari Taoisme secara mendalam dan memahami maknanya yang mendalam dan halus. Terlepas dari apakah seseorang memiliki pikiran baik atau jahat, gembira atau marah, pikiran-pikiran itu hanya dapat menimbulkan riak sebelum kembali tenang. Memiliki kondisi pikiran seperti ini adalah kondisi ketenangan. Ketika ia menyadari bahwa ia telah mencapai keadaan murni, ia merasa bahagia selama beberapa jam, lalu kembali tenang. Ini adalah pemahaman tentang pikiran dan sifat seseorang, dan tidak ada hubungannya dengan tingkat pencapaian spiritual seseorang. Qin Xianyu merasa bahwa tingkat kultivasi orang ini mungkin tidak setinggi dirinya, tetapi temperamennya jauh lebih damai daripada tingkat kultivasi alaminya sendiri. Pendeta Tao yang rendah hati ini masih perlu berkultivasi, mohon maaf atas kekasaran saya. Pria itu tersenyum kecil dan memberi isyarat agar mereka pergi, yang secara efektif membubarkan mereka. Anak laki-laki itu mengerutkan bibirnya, lalu menarik Qin Xianyu menjauh. Dia murid generasi ketiga. Awalnya dia orang yang sangat menyenangkan, dan kami pun akrab. Kami pernah pergi ke gunung belakang untuk mandi bersama dan mengambil telur burung, tetapi kemudian kami dimarahi karena orang-orang bilang ada makhluk hidup di dalam telur burung, jadi kami berhenti melakukannya. Anak laki-laki itu mengangkat bahu dan berkata, setelah aku tidur siang, orang ini tidak menyenangkan lagi. Qin Xianyu bertanya, mengapa? Anak laki-laki itu berkata, karena dia telah mencapai alam murni, temperamennya tidak lagi seperti dulu. Mereka berbicara dan berjalan pada saat yang sama. Ada orang lain di depan, berjalan ke arah kami dari arah berlawanan. Matanya acuh tak acuh, seperti kristal, ekspresinya dingin dan tanpa kehangatan manusia,
hanya memancarkan aura Dao. Mereka berpapasan. Ekspresinya tetap tidak berubah di matanya. Qin Xianyu dan orang itu tampak sama sekali tak terlihat, atau lebih tepatnya, keduanya tak berbeda dengan batu-batu di tanah. Pikiran murni lainnya, Qin Xianyu tersentak. Mereka yang berhati murni, mereka yang berhati kekanak-kanakan, atau mereka yang berada dalam ketenangan murni adalah individu yang sangat langka, satu di antara jutaan. Mungkin tanah Yuzu luas, dengan ratusan juta penduduk, dan mungkin ada banyak individu seperti itu, tetapi sifat mereka sulit dinilai dan tidak dapat diukur hanya dengan kualitas bawaan. Sepanjang sejarah, tak pernah kekurangan orang-orang dengan karakter luar biasa dan bakat alami. Namun, kebanyakan dari mereka gagal menemukan kesempatan ilahi, yang mengakibatkan bakat mereka terkubur, kehidupan yang pas-pasan, dan setelah masa hidup mereka, hanya tersisa kerangka yang layu, berubah menjadi debu. Tetapi bagaimana mungkin sekte moral abadi dapat mengumpulkan begitu banyak orang dengan pikiran yang luar biasa? Mereka yang terlahir dengan pikiran dan hati yang murni tidak kurang di sekte moral abadi kami. Namun, yang benar-benar dihargai oleh sekte kami adalah pencapaian mereka. Anak laki-laki itu berkata, mereka yang bisa masuk ke sini belum tentu murni hatinya. Mereka berada dalam keadaan murni, tetapi mereka semua pasti telah mencapai sesuatu. Qin Xianyu menangkap banyak makna berbeda. Sekte moral abadi tidak kekurangan orang-orang berhati murni dan mereka yang berada di alam murni ada murid-murid seperti itu, baik di luar tempat ini maupun di tempat lain. Dan para murid di sini pasti telah mencapai sesuatu. Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, contohnya, yang ini. Awalnya dia hanyalah murid biasa di sekte tersebut, tetapi kultivasinya berkembang sangat pesat. Kemudian, dia memperoleh beberapa wawasan. Sama seperti orang itu sebelumnya, dia memahami Dao. Temperamennya berubah, menjadi lembut dan damai, kata pemuda itu. Dan kemudian, dia mengolah pedang Dao, dan dengan temperamen yang tenang ini, dia bertahan dalam semua cobaan pedang Dao. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Setelah menguasai pedang Dao, ia terus-menerus menyingkirkan gangguan mentalnya dan mempelajari ajaran-ajaran Tao secara mendalam, mencapai pikiran yang murni dan tenang, kata pemuda itu. Dengan pedang Dao yang melindunginya, kultivasinya bebas dari kekhawatiran. Meskipun ia adalah murid generasi ketiga, ia telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap inti emas, memiliki embrio primordial batin, sosok yang telah mencapai pencerahan sempurna. Kemudian, ia mengasingkan diri selama 10 tahun dan baru-baru ini keluar dari pengasingannya. Konon, ia akan segera mencoba mengubah embrio primordialnya menjadi Dao, memasuki alam Dao, dan menjadi leluhur Dao. Qin Xianyu tetap diam untuk waktu yang lama. Murid generasi kedua dari berbagai sekte, dan bahkan murid generasi pertama yang seangkatan dengan pemimpin sekte, mungkin tidak memiliki keterampilan ramuan emas 9 putaran, namun dia, murid generasi ketiga, sudah berusaha untuk menjadi leluhur Dao. Mungkin tidak banyak tokoh seperti itu di antara sekte-sekte abadi di 9 provinsi. Setidaknya tidak ada orang seperti itu di wilayah Yan. Namun bila direnungkan lebih lanjut, bukan tidak mungkin seseorang yang telah menguasai pedang Dao kebal terhadap segala kejahatan, terbebas dari kekhawatiran terhadap Dao besar, dan sudah memiliki hati yang murni. Pedang Dao awalnya berasal dari sekte moral abadi, dan kemudian dimiliki oleh ke-9 sekte, tetapi semuanya merupakan pedang Dao tradisional. Pedang Dao yang ada di tubuh Qin Xianyu adalah pedang Dao yang disempurnakan oleh leluhur Dao yang sangat luar biasa dari Yan. Pedang ini dapat digunakan untuk melindungi Dao, memotong emosi pribadi dan hal-hal buruk eksternal, dan juga dapat digunakan untuk melawan musuh, menjadikannya sangat luar biasa. Pedang Dao sejati terbentuk dari pikiran dan jiwa, dipadatkan dari esensi, energi, dan jiwa, yang berasal dari ketiadaan. Pedang ini menggunakan jiwa sebagai tungku, alam sebagai obat, keheningan sebagai api, dan kebijaksanaan sebagai air. Setelah dikultivasi, pedang ini melindungi Dao agung seseorang dari gangguan eksternal, dapat memutuskan pikiran dalam pikiran, dan dapat menghancurkan kekuatan eksternal yang berbahaya. Namun, pedang ini tidak dapat meninggalkan tubuh untuk melawan musuh, ia hanya dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, pedang Dao jenis inilah yang dihargai oleh sekte moral abadi. Mereka yang mampu mengolah pedang Dao sangat sedikit, bahkan di antara sekte moral abadi. Ditambah dengan hati mereka yang murni, tak heran jika 3 generasi murid ini mencapai kesuksesan seperti itu. Ayo kita temui orang lain. Anak laki-laki itu tersenyum cerah dan menuntunnya ke depan. Mereka berjalan melalui banyak lorong, melewati beberapa kolam air, dan kemudian muncul dari sisi lain gunung, di mana mereka melihat gunung lain. Di sisi lain gunung, ada seorang pria duduk di puncak gunung, dikelilingi awan dan kabut, menatap cakrawala. Awan putih dan kabut. Qin Xianyu tiba-tiba merasakan napas yang panjang dan berlarut-larut. Ketika ia melihat awan-awan itu lagi, ia terkejut menyadari bahwa itu bukan awan, melainkan napas yang berasal dari orang itu.
Tak ada jejak aura naga atau harimau yang terpancar dari orang itu, tak ada kekuatan naga, tak ada kekuatan harimau, yang ada hanya bau yang melekat, mirip bau kura-kura atau ular. Botol dan ular adalah makhluk yang berumur panjang. Pemuda itu berkata, ini adalah murid terakhir dari generasi ketiga sekte kami, yang namanya berhuruf Jing. Kultivasinya bukan naga harimau, melainkan kura-kura ular, dan dia sudah hampir mencapai batas antara manusia abadi dan manusia biasa. Qin Xianyu bertanya dengan bingung, kura-kura dan ular. Kura-kura dan ular adalah makhluk berumur panjang. Mereka yang mengolah ki primordial akan langsung mencapai Dao Agung. Ki ini adalah ki asli yang berasal dari jiwa dan memiliki efek memperpanjang umur. Daripada mengolah naga dan harimau, lebih baik mengolah kura-kura dan ular. Anak laki-laki itu berkata, Sang Dewa Abadi memahami air dan api, menyatukan naga biru dan harimau putih, dan memperoleh eliksir emas melalui penyatuan mereka. Kura-kura dan ular itu sama, tetapi kura-kura dan ular memiliki umur yang panjang. Meskipun mereka tidak sedominan naga dan harimau, mereka memiliki energi abadi yang berbeda. Bulan menyembunyikan kelinci giok, matahari menyembunyikan gagak, dan kura-kura serta ular terjalin erat, inilah pejuang sejati. Pemuda itu memejamkan matanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, yang membentuk inti dengan naga dan harimau disebut inti mendalam naga dan harimau, sedangkan yang membentuk inti dengan kura-kura dan ular disebut inti Dao bela diri sejati. Qin Xianyu berkata, tidak satu pun dari 9 sekte abadi besar yang membuat klaim seperti itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karena pil Dao bela diri sejati hanya ada di sekte kami. Qin Xianyu bertanya, apa bedanya di sini? Naga dan harimau bersifat mendominasi, dan mereka yang membentuk inti mereka disebut inti mistik naga dan harimau, yang kekuatan magisnya juga mendominasi dan ganas. Pemuda itu berkata, seni bela diri sejati itu tahan lama, dengan aura yang lentur dan tangguh, serta memiliki pemahaman Dao Agung yang lebih kuat. Di antara mereka yang setingkat, masa hidupnya lebih panjang, dan rintangan untuk menembus alam sangat ringan. Namun, sebagai perbandingan, ia tidak sekuat naga dan harimau dalam pertarungan. Sekte moral abadi berfokus pada pengembangan Dao dan tidak mengutamakan pertempuran, oleh karena itu, mereka memiliki pil Dao bela diri sejati ini. Qin Xianyu menatap ke langit. Di atas awan yang berarak, ada sosok lain yang duduk bersila. Sosok bayangannya tampak lalu menghilang di belakangnya, menyerupai gabungan seekor kura-kura dan seekor ular, terjalin dengan awan dan kabut. Napasnya panjang dan dalam. Hakikat keabadian Tao tidak lebih dari ini. Ini adalah pil Dao bela diri sejati. Energi primordial bawaan adalah energi asli, tetapi kekuatan tempurnya tidak ganas, sebaliknya, ia lembut dan tahan lama. Itu tidak membahayakan tubuh dan tidak membahayakan tubuh. Mereka yang mengolah ki primordial selalu menikmati umur panjang. Misalnya, Qin Xianyu menemukan bahwa umurnya seharusnya melebihi 260 tahun ketika ia mencapai alam naga harimau. Namun, karena usianya yang belum terlalu tua, ia tidak terlalu memikirkannya. Para dewa abadi yang mengolah ki leluhur kekacauan primordial harus memahami bahwa mereka yang mengolah ki leluhur kekacauan primordial akan memiliki umur yang lebih panjang daripada orang biasa pada tingkat yang sama. Dan, anak laki-laki itu berkedip dan berkata, dalam hal kultivasi, itu juga jauh lebih cepat. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, saya punya beberapa wawasan. Ki leluhur kekacauan primordial selaras dengan Dao, sehingga mempercepat kultivasi. Hal ini juga disebabkan oleh hambatan dalam kultivasi yang lebih ringan daripada orang biasa. Pemuda itu berkata, misalnya, penghalang antara makhluk abadi dan manusia biasa lebih tipis daripada orang biasa. Oleh karena itu, mereka yang mengolah ki leluhur kekacauan primordial lebih mungkin menjadi abadi dan lebih mungkin untuk meningkatkan inti emas mereka dan langsung mencapai alam leluhur Dao. Oleh karena itu, pepatah mengatakan bahwa ki leluhur kekacauan primordial menunjuk langsung ke Dao Agung. Adapun metode ramuan Dao bela diri sejati, ia memperluas manfaat-manfaat ini. Misalnya, umur lebih panjang, dan penghalang antara manusia abadi dan manusia biasa lebih tipis. Anak laki-laki itu berkata, yang di atas adalah orang abadi yang telah mengolah pil Dao bela diri sejati. Karena kura-kura dan ular memiliki umur panjang, umurnya juga panjang pada hari ia mengolah pil Dao. Qin Xianyu berkata, mereka yang baru saja menjadi dewa bumi memiliki rentang hidup 500 tahun. Setelah itu, dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka dapat menambahkan satu kehidupan ke rentang hidup mereka. Namun, sangat sulit untuk maju ke tahap inti emas dalam 100 tahun. Aku ingin tahu berapa lama rentang hidup orang ini. Anak laki-laki itu berkata, orang abadi ini berumur panjang, kura-kura dan ular. Saat pertama kali membentuk pil Dao, usianya sudah 800 tahun. Namun, dalam 100 tahun berikutnya, ia berhasil menembus tingkat kedua dan ketiga alam bumi. Sekarang ia adalah seorang abadi yang telah mencapai tingkat ke-9 pil Dao.
Apakah dia sosok lain yang mendekati tingkat leluhur Dao? Qin Xianyu mendesah pelan. Dia mengolah ki leluhur kekacauan primordial dan memiliki pil Dao bela diri sejati. Mungkinkah langkah memasuki Dao melalui embrio primordial bahkan lebih mudah baginya daripada seorang dewa bumi 9 putaran biasa? Anak laki-laki itu mengangguk dan berkata, benar. Kemudian mereka menuruni gunung dan menuju puncak berikutnya. Puncak yang menjulang tinggi menembus awan, puncaknya tertutupi awan putih. Ada sebuah kuil kecil yang bobrok di kaki gunung. Seorang lelaki tua berdiri di depan gerbang kuil, memegang sapu dan menyapu dedaunan yang gugur. Ia mengenakan jubah Tao kuno. Tubuhnya membungkuk, begitu membungkuk sehingga ia hampir tidak bisa meluruskan punggungnya. Qin Xianyu dan rekannya mendekati kuil Tao. Ini. Qin Xianyu memandangi jalan beraspal batu biru dan tiba-tiba merasakan aura yang tidak biasa. Ia kemudian melihat pagar yang berdiri di depan kuil kecil itu dan merasakan aura yang sama. Bunga-bunga dan tanaman di sekitarnya tampak lebih semarak. Tiba-tiba dia teringat gagang pedang Shou Zeng di punggungnya, tempat pita diikatkan. Suasana di sini mirip dengan pita-pita itu. Anak laki-laki itu bergegas maju sambil tertawa terbahak-bahak. Pak Tua, sudah kubilang sejak lama, kau dikelilingi pegunungan dan air, tapi kau kekurangan air. Kau tidak percaya, sekarang kita kedatangan tamu, bagaimana kau akan menyeduh teh? Orang tua itu tersenyum kecil dan berkata, itu tidak sulit. Dia meletakkan sapu, membungkuk, dan menangkap setetes embun yang belum menguap di rumput dengan kedua tangannya. Qin Xianyu menahan napasnya sedikit. Lalu orang tua itu menuangkan setetes embun ke tanah. Lalu embun itu bergulir di tanah, makin membesar hingga menembus sebuah lubang, terkumpul, dan seketika berubah menjadi genangan air. Air kolamnya jernih dan tenang, murni dan transparan. Sekarang ada air. Orang tua itu tersenyum dan berkata, silakan. Dia menoleh dan menatap Qin Xianyu. Qin Xianyu melihat matanya dengan jelas. Mata itu agak keruh, tua dan rapuh. Tetapi Qin Xianyu tampaknya melihat dua dunia langit dan bumi, alam semesta. Dengan suara berdengung, pikiranku menjadi kosong sepenuhnya. Leluhur Dao. Setelah 9 siklus ramuan emas, embrio primordial terbentuk di dalamnya. Setelah embrio primordial bertransformasi menjadi Dao, seseorang memasuki alam Dao. Sejak saat itu, seseorang menjadi dewa sejati dan dihormati sebagai leluhur Dao. Orang tua itu adalah seorang patriark Tao. Qin Xianyu tidak dapat merasakan seberapa tingginya dia, dan tidak dapat merasakan seberapa rendahnya dia. Tanpa tinggi atau rendah, tanpa depan atau belakang, ia bagai langit berbintang, tanpa ujung yang terlihat. Melihat ke atas, tak terlihat ujungnya. Melihat ke bawah, juga tak terlihat ujungnya. Hal yang sama berlaku di depan, kiri, dan kanan. Jadi ini adalah leluhur Dao. Qin Xianyu berpikir dalam hati. Jam tangan. Teh ini saya tanam sendiri, tapi saya sering lupa merawatnya. Akibatnya, beberapa daun teh layu dan beberapa pohon teh menua. Sekarang hanya tersisa beberapa pohon teh, yang bisa dibilang berumur relatif panjang. Pohon-pohon itu tidak mati karena usia tua dan mungkin berusia sekitar 1000 tahun. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, pohon teh ini berumur 1000 tahun, jadi rasanya mungkin agak tua. Mohon maaf, Tuan Abadi. Qin Xianyu menerima teh itu dengan kedua tangan dan berkata dengan suara rendah, pohon teh ini telah tumbuh di samping leluhur Dao selama 1000 tahun, dipenuhi energi Dao, menjadikannya luar biasa. Terlebih lagi, sudah 1000 tahun, jadi teh spiritual ini sudah dapat digolongkan sebagai produk surgawi. Sungguh suatu berkah bisa mencicipinya hari ini. Orang tua itu terkekeh. Pemuda itu mengambil secangkir teh dari meja, meneguknya seperti seekor sapi, mendecakkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, terlalu tua, tidak baik untuk diminum. Qin Xianyu menyesapnya dan merasakan sedikit rasa sepat di lidahnya, diikuti oleh rasa manis, lalu aroma teh yang kaya. Aroma yang menyegarkan memenuhi seluruh pikiran dan tubuh. Ia merasa seolah-olah dikelilingi rumput hijau dan berada jauh di dalam pegunungan. Saat dia bangun, pikiran Qin Xianyu jauh lebih jernih. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati, senior. Hanya secangkir teh, lelaki tua itu tertawa. Lagi pula, kau tak perlu terlalu pendiam. Dibandingkan denganmu, kultivasiku hanya sedikit lebih tinggi, dan paling banter, aku hanya lebih kuat. Kalau kita benar-benar bertarung, aku bahkan tak akan bisa mengalahkan seorang dewa bumi. Qin Xianyu langsung terkejut. Orang-orang yang kau temui sebelumnya semuanya fokus pada pengembangan Dao dan membahas Dao. Sangat sedikit dari mereka yang mempraktikkan kekuatan supernatural dan mantra. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao dan kultivasi Dao mereka tidak rendah, tetapi keterampilan bertarung mereka agak kurang. Pria tua itu berbicara perlahan, tanpa menahan diri, dan berkata, sedangkan aku bahkan lebih ekstrim daripada mereka.
Aku telah mengembangkan Dao sejak kecil dan tidak pernah bersendewa dengan kekuatan supernatural dan mantra. Aku hanya fokus pada pengembangan dan memprioritaskan Dao. Aku tidak memiliki keterampilan bertarung sama sekali. Satu-satunya cara aku bisa bertarung adalah dengan menggunakan energi primordial bawaanku untuk mengalahkan musuh. Sosok seperti leluhur Dao memiliki kekuatan magis dan energi sejati seluas samudera dan seberat gunung. Bahkan tanpa kemampuan supernatural atau mantra, hanya dengan membanjiri mereka dengan kekuatan magis dan energi sejatinya saja sudah cukup untuk mengalahkan seorang dewa bumi biasa dan menghancurkan seorang kultivator biasa hingga mati semudah semut. Namun, dalam pertarungan sesungguhnya melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, ia pada akhirnya akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada level yang sama, ia hampir tidak memiliki cara untuk melawan atau melindungi diri, dan bahkan melawan dewa bumi tingkat yang lebih tinggi, ia akan kesulitan untuk menang. Kultivasi itu fundamental, sementara sihir pada hakikat bersifat eksternal. Aku mengolah Tao, mencari umur panjang dan pencerahan, bukan mencari kesenangan atau balas dendam, juga bukan terlibat dalam perselisihan. Karena itu, aku tidak mempelajari hal-hal eksternal, agar aku tidak menyia-nyiakan kultivasiku. Pria tua itu menjelaskan, lalu tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja menerima perintah dari ketua sekte bahwa calon ketua garis keturunan ke-10 wilayah Yan di Zhongzhou akan datang ke sini. Saya rasa Anda datang bukan untuk mengamati teknik sekte kami, melainkan untuk melihat orang-orang yang mengolah sekte kami. Anak laki-laki itu berkata dengan nada tidak puas, sekarang kita sudah di sini, tentu saja kita sudah melihat segalanya sebelumnya. Dibutuhkan 2 orang lagi. Orang tua itu meletakkan ketel dan berkata, bawalah orang abadi ke timur untuk menemui kultivator Qi itu, lalu pergilah ke pegunungan selatan untuk menemui Taois panjang umur. Ekspresi wajah anak laki-laki itu sedikit berubah, dan untuk pertama kalinya, muncul ekspresi yang tidak biasa, melampaui sifatnya yang polos dan murni. Pria tua itu menoleh ke arah Qin Xianyu, kilatan kebijaksanaan terpancar di matanya yang agak keruh. Senyumnya mengandung makna yang dalam saat ia berkata, banyak hal akan diceritakan kepadamu oleh Taois abadi. Qin Xianyu berpikir sejenak, lalu berdiri dan membungkuk, sambil berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Pegunungan di sebelah timur tampak samar-samar melalui kabut tebal. Gunung itu tidak tinggi, dan di puncaknya berdiri seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan jubah bulu burung bangau, bergerak perlahan dan anggun saat ia mengumpulkan herba. Yang disebut obat bukanlah tumbuhan atau bunga, bukan emas atau besi, bukan timbal atau merkuri, melainkan Qi, energi vital. Dia mengumpulkan 5 warna dari awan merah muda, dan dia mengumpulkan cahaya spiritual dari awan dan kabut. Di dunia saat ini, beberapa orang mengumpulkan herba untuk membuat eliksir, yang mereka sebut Dao alkimia, dan menggunakannya untuk mengolah eliksir eksternal agar menjadi abadi. Eliksir eksternal ini dibuat dengan menggunakan berbagai bahan langka dan berharga, mengolahnya dengan timbal dan merkuri, menambahkan sup emas dan cairan giok, serta menambahkan esensi Daois mereka sendiri. Kami menyebut makhluk abadi semacam ini sebagai pseudo abadi. Pemuda di kaki gunung itu perlahan berkata, sepanjang sejarah, karena alkimia eksternal bukanlah alkimia internal, sulit untuk mengandung embrio primordial. Oleh karena itu, mustahil untuk memeliharanya hingga mencapai eliksir emas. Akibatnya, tidak pernah ada keabadian sejati, dan mereka diklasifikasikan sebagai keabadian palsu. Qin Xianyu menatap lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan jubah bulu burung bangau, tatapannya sedikit menyipit, dan berkata, apakah senior ini juga seperti ini? Ini juga mengumpulkan herba, tapi bukan alkimia, ini hanya pemurnian Qi. Yang ia kumpulkan bukanlah material langka dan berharga, bukan pula timbal dan merkuri, melainkan energi spiritual langit dan bumi. Pemuda itu tersenyum tipis. Kultivasi masa kini berasal dari metode kuno pengumpulan Qi, dan alkimia adalah jalur baru yang berasal dari metode semacam ini. Namun, tidak ada leluhur abadi sejati atau Taois yang pernah muncul dari alkimia, sementara metode kuno pengumpulan herba ini telah menghasilkan kenaikan ke tingkat keabadian surgawi. Qin Xianyu mengamati cukup lama sebelum akhirnya berkata, mengumpulkan 5 warna cahaya matahari terbenam, mengumpulkan cahaya spiritual dalam kabut, dan menyerap esensi langit dan bumi, dilengkapi dengan latihan pernapasan dan gerakan andalam. Cara mengumpulkan herbal ini sebenarnya sangat mirip dengan metode meditasi kita. Memang ada beberapa perbedaan. Pemuda itu tersenyum, lalu menuntunnya mendaki gunung, sambil berkata, yang disebut mengumpulkan herbal sebenarnya adalah mengumpulkan Qi, jadi dia juga salah satu kultivator Qi. Namun, di zaman kuno, garis keturunan kultivator Qi yang sebenarnya terbagi menjadi 2 kategori. Mereka yang mengumpulkan Qi untuk membuat obat relatif sedikit, sementara kultivator Qi pada umumnya hanya berlatih pernapasan dan mengolah Qi sebagai jalannya. Pemurni Qi. Qin Xianyu bergumam pelan. Pemuda itu berkata, di dunia ini, mungkin hanya di sekte kami saja pemurni Qi masih ada.
Mereka mendaki gunung, dan baru setengah jalan, mereka melihat seorang pria mengumpulkan ki dari timur. Pria itu mengenakan jubah biru, rambutnya tergerai bebas, memancarkan aura gagah. Dilihat dari penampilannya, usianya belum 40 tahun, melainkan 38 atau 39 tahun. Ekspresinya tenang, dan ia berdiri di lereng gunung, menghadap ke timur, bernapas dalam-dalam, an-an dalamnya naik turun, embusan napasnya bagai kabut. Mereka adalah praktisi metode kultivasi ki kuno. Qin Xianyu menatap tajam dan terkejut saat mengetahui bahwa orang ini bukanlah seorang suci surgawi, bukan leluhur Dao, bukan makhluk abadi duniawi, bukan manusia sejati naga harimau, dan bahkan bukan di alam gangsa. Sebaliknya, ia berada di tingkat pemurnian ki, dan ki-nya belum sempurna, bukan di puncak pemurnian ki. Akan tetapi, aura yang terpancar darinya jauh lebih luas dan kuat dibandingkan aura leluhur Dao yang sebelumnya hanya berfokus pada kultivasi. Jika tahap pemurnian ki adalah tentang mengumpulkan ki sejati di dalam tubuh, mencapai puncak pemurnian ki saat dantian meluap seperti kolam yang jernih, maka aura yang terpancar dari pemurni ki ini seluas lautan, hampir tak ada habisnya, tak terlihat batasnya. Meskipun ia hanya berada di level pemurnian ki, dalam pertempuran, bahkan tanpa menggunakan kekuatan supernatural atau seni Tao, luasnya dan kekuatan ki sejatinya yang luar biasa akan cukup untuk memusnahkan makhluk abadi manapun di bumi. Sebagai perbandingan, bahkan leluhur Dao sebelumnya mungkin tidak akan sebanding dengannya. Pemurni ki, pemurni ki. Qin Xianyu tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Pemuda itu perlahan berkata, pada zaman dahulu, para kultivator ki tidak mengenal perbedaan alam. Mereka mengumpulkan ki ke dalam tubuh mereka dan mengakumulasikannya. Seiring waktu, ki sejati mereka secara bertahap akan semakin kental. Karena mereka mengumpulkan ki di dalam tubuh mereka, bukan di dantian mereka, mereka tidak terikat oleh dantian. Tidak ada batas ki sejati 9 inci atau 13 inci, juga tidak ada pembagian alam di atas itu. Semakin lama seseorang mengolah Tao, semakin dalam energi sejatinya terakumulasi, perlahan-lahan membentuk danau, lalu samudera, tanpa batas. Energi sejati itu luas dan tak terbatas, dan kekuatan magisnya mendalam dan misterius. Kemudian, karena perubahan dramatis di dunia, para pendeta Tao muncul dari antara para kultivator Qi, dan sejak saat itu, mereka beralih dari kultivasi Qi ke kultivasi Tao. Pemuda itu berkata, ada berbagai tingkatan kultivasi. Setelah melewati satu tingkat, Anda dapat mencapai kemajuan pesat, seolah-olah Anda dapat naik ke surga dalam satu langkah. Di sisi lain, para kultivator Qi tidak memiliki pembagian tingkatan. Mereka hanya mengumpulkan Qi sejati selama bertahun-tahun. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Namun, metode kultivasi pada akhirnya lebih adaptif terhadap perubahan langit dan bumi. Itulah sebabnya kita memiliki era kultivasi yang hebat seperti saat ini. Qin Xianyu merenung dalam-dalam. Kultivasi memiliki berbagai ranah, dan setelah melewati satu ranah, Anda akan maju dengan cepat. Namun, ada juga hambatan dan rintangan, dan beberapa orang mungkin terjebak di ranah tertentu seumur hidup, tidak mampu menembusnya. Di sisi lain, para kultivator Qi tidak memiliki divisi ranah. Mereka berkultivasi setiap hari dan secara bertahap dapat mencapai tingkat yang mendalam, tetapi mereka hanya dapat berkembang selangkah demi selangkah dan terakumulasi secara perlahan. Tidak ada divisi ranah yang memungkinkan mereka memperoleh kemampuan hebat dalam satu hari. Satu jalan menghadapi rintangan, tetapi jika rintangan itu dapat diatasi, kemajuan pesat dapat dicapai. Jalan lainnya tidak menghadapi rintangan sama sekali, hanya membutuhkan latihan tekun hari demi hari, mengumpulkan pengetahuan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, setelah terjadinya perubahan di dunia, yang pertama secara perlahan menjadi kekuatan yang dominan, sedangkan yang kedua secara perlahan memudar. Tiba-tiba dia teringat pada pendeta Tao Guansu. Pendeta Tao tua itu tidak membagi ranah dalam teknik sejati Qi leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu. Ia hanya mengandalkan metode kultivasi dan berhenti di tingkat pemurnian Qi. Dengan kata lain, ia dapat dianggap sebagai pemurni Qi, tetapi ia mengolah Qi dari dantiannya, dan pada akhirnya dibatasi oleh dantiannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat meningkatkan Qi sejatinya tanpa batasan seperti pemurni Qi lainnya. Baru setelah cendekiawan berjubah hijau menyempurnakan lukisan melihat dewa-dewa abadi di pegunungan dan sungai dan menambahkan perubahan pada wilayahnya, lukisan itu pun beradaptasi dengan aturan langit dan bumi serta menjadi metode kultivasi sejati. Alam pemurnian Qi, alam kultivasi pertama. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, bukankah ini juga ranah pemurni Qi? Pemuda itu memuji, Tuan Abadi, pemahamanmu luar biasa. Tingkat pemurnian Qi dinamai berdasarkan pemurni Qi, dan teknik pernapasan yang digunakan oleh mereka yang berada di tingkat pemurnian Qi sebenarnya diturunkan kepada pemurni Qi. Perubahan baru ditambahkan di wilayah Gangsa yang sempit. Bahkan, dari wilayah Gangsa lah perbedaan antara pemurni Qi dan Taois dibuat. Qin Xianyu mengangguk pelan,
lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening, lalu berkata, belum tentu. Angin sepoi-sepoi pegunungan membuat jubah Tao-nya bergoyang sedikit dan rambutnya berkibar. Ada bau aneh tercium di angin. Sungguh menakjubkan, namun juga sangat memikat. Dia mendongak. Kemudian, kultivator Ki berjubah hijau berdiri di puncak gunung, tangannya terentang. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup semua energi spiritual langit dan bumi. Setiap napas yang Anda hembuskan memberi nutrisi pada semua hal. Suara berdengung rendah. 3 sinar cahaya, masing-masing dengan warnanya sendiri, muncul di atas kepala kultivator Ki berjubah hijau. Sinar-sinar itu mengembun menjadi kuncup bunga, mekar di bawah sinar matahari dan mengembang ke arah utara, berubah menjadi 3 bunga. Ini adalah manifestasi esensi, energi, dan roh, dan menurut prinsip langit, bumi, dan manusia, 1 adalah bunga emas, 1 bunga perak, dan 1 bunga timah. 3 bunga berkumpul di bagian atas. Lalu memancarlah sinar cahaya 5 warna dari dada dan perutnya, yang berasal dari jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya, yang tersusun menurut 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 elemen bertemu. Anak laki-laki itu berkata dengan suara rendah, 3 bunga di atas kepalaku menghadap istana utara, dan 5 energi vital di dadaku menembus laut selatan. Qin Xianyu tidak menanggapi. Dia sudah tenggelam dalam refleksinya. Apa yang mereka pahami adalah energi spiritual langit dan bumi, dan lintasan dao besar. Dia memahami hakikat segala sesuatunya dengan tingkat yang sangat tepat. Tahun dan bulannya tidak diketahui. Hingga udara di sekitarnya terhenti, hingga angin pun terhenti. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Qin Xianyu membungkuk dalam-dalam. Sang kultivator berjubah hijau berjalan di udara dan memasuki pegunungan yang dalam. Pemuda itu berkata, selanjutnya adalah Taois abadi. Jalan surga adalah mengambil dari mereka yang berkelimpahan dan memberi kepada mereka yang berkelimpahan. Jalan manusia. Ada seorang pendeta Tao di Gunung Nanshan. Ia bergerak bagai awan dan air yang mengalir, berjalan santai di halaman, mengamati bunga-bunga yang bermekaran dan layu. Ia mendatangi sebuah batu, duduk di atasnya, bersila, dan mulai melantunkan kitab suci Tao. Setelah diamati lebih dekat, jubah Tao-nya pas di badannya, menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Rambutnya diikat menjadi sanggul, cambangnya hitam seperti tinta, dan dijepit dengan jepit rambut kayu. Dia memiliki wajah yang tampan dan kulit yang bercahaya. Dia tampak seperti seorang pria muda, dengan rambut hitam legam dan mata jernih dan cemerlang. Namun jejak waktu tidak akan pernah bisa dihapus. Sekilas, ia tampak seperti seorang pendeta Tao muda. Setelah diamati lebih dekat, ia tampak seperti seorang pendeta Tao Parubaya. Namun, setelah diamati lebih dekat, ia tampak seperti seorang pendeta Tao tua. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ia masih seorang pendeta Tao muda. Tidak ada sedikit pun jejak kultivasi Tao pada dirinya. Tidak ada ki sejati maupun kekuatan magis, tidak ada naga dan harimau yang ganas, tidak ada ramuan emas yang hebat, tidak ada 3 bunga yang berkumpul di puncak, dan tidak ada 5 ki yang kembali ke asalnya. Dia adalah seorang pendeta Tao biasa dengan perilaku yang luar biasa. Ini adalah sekte moral abadi, Taois panjang umur. Ketika Qin Xianyu melihatnya, dia tiba-tiba merasakan kedamaian. Baru saja ia merasakan lintasan langit dan bumi serta jejak energi spiritual dari pemurni Qi. Kini, setelah mengamati lebih dekat, ia merasa bahwa pendeta Tao dan jejak-jejak ini sepenuhnya konsisten, dan ia tidak menemukan perbedaan apapun. Berbeda dengan dirinya yang dulu periang, anak laki-laki itu menunjukkan rasa hormat yang besar saat melihat pendeta Tao. Qin Xianyu sedikit terkejut saat melihatnya. Pemuda ini tidak pernah begitu hormat, bahkan saat ia bertemu dengan leluhur Dao. Sang Taois abadi tersenyum tipis dan berkata, Tian kecil, sudah berhari-hari sejak terakhir kali aku melihatmu. Anak laki-laki itu tampak sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Kemudian, sang Taois abadi menoleh dan tersenyum, apakah ini kepala dari 10 garis keturunan Di Yan dari Zhongzu, dewa abadi kenaikan berbulu. Qin Xianyu melangkah maju, membungkuk, dan berkata, nama Taoisku adalah Yuhua. Posisi kepala 10 vena masih belum ditentukan. Sang Taois abadi tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Xiao Tian. Pergilah dan bersenang-senanglah. Pemuda itu menghela napas, memanggil Qin Xianyu, lalu turun gunung. Melihat punggungnya, kita merasakan gerakan melompat, penuh vitalitas. Aku tidak tahu bagaimana cara mengajarimu, dan faktanya, aku tidak punya kemampuan untuk mengajarimu. Sang Dewa Changsheng berkata, Master Sekte mengirim pesan untuk membimbing Dewa Abadi Yuhua, tetapi beliau tidak menjelaskan cara membimbingnya. Sedangkan saya, seperti yang Anda lihat, saya tidak memiliki ki sejati atau kekuatan magis, dan saya tidak memiliki kultivasi apapun. Saya tidak memiliki kekuatan supernatural,
juga tidak mempelajari sihir apapun. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya hanya bisa menceritakan pengalaman saya di gunung ini. Qin Xianyu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menundukkan kepala, tidak berani terganggu. Sepanjang perjalanannya, ia bertemu banyak orang, termasuk leluhur Dao dan para kultivator Qi kuno, tetapi orang terakhir yang ia temui adalah Taois abadi ini. Dilihat dari perilaku pemuda itu, ia tidak terlalu menghormati leluhur Dao. Namun, ia sangat pendiam dan sangat menjunjung tinggi etika terhadap Taois abadi ini, bahkan tampak agak gugup. Dari sudut pandang manapun, pendeta Tao yang tampak biasa ini sama sekali tidak biasa. Begitu makhluk hidup lahir ke dunia ini, ia beralih dari wujud bawaan ke wujud yang diperoleh. Sekalipun ia bertransformasi dan kembali ke wujud bawaan, pada akhirnya tetap saja berbeda. Sang Taois abadi berbicara perlahan, semua makhluk hidup di dunia, dengan setiap tindakan dan perkataan, menguras kekuatan fisik, dan bahkan pikiran pun menguras energi mental. Meskipun mereka dapat menyerap nutrisi dari makanan untuk memulihkan kekuatan fisik mereka, dan dapat memulihkan kekuatan fisik dan energi mental mereka serta mengurangi kelelahan melalui tidur, setelah diteliti lebih dekat, apa yang dikonsumsi pada akhirnya akan dikonsumsi, dan apa yang diisi ulang tidak akan pernah dapat dikembalikan ke keadaan semula. Itulah sebabnya, saat dikonsumsi, seseorang mengisi ulang dan mengganti dirinya sendiri, tetapi tidak mempertahankan keadaan aslinya. Dengan demikian, makhluk hidup tumbuh dari masa bayi hingga mencapai puncaknya, dan akhirnya menjadi tua dan rapuh, hingga berubah menjadi tulang-tulang yang layu. Ia menunjuk bunga-bunga dan rerumputan yang menutupi tanah dan pepohonan di pegunungan, lalu berkata dengan penuh emosi, jangankan burung dan binatang, bahkan bunga, rerumputan, dan pepohonan ini, meskipun tak bersuara atau bertindak, tetaplah makhluk hidup. Jadi, mereka juga mengalami siklus tumbuh dan layu. Meskipun tak bersuara atau bertindak, yang menunda pergantian dan memungkinkan mereka hidup selama ribuan tahun, pada akhirnya mereka akan menua, membusuk, dan kembali menjadi debu. Bahkan mereka yang mengamalkan Tao, atau bahkan mereka yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi, dapat mengisi kembali diri mereka dengan energi sejati dan kekuatan magis untuk memperpanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat lepas dari perjalanan waktu dan pergantian tubuh mereka sendiri. Konon, mereka yang mengolah Tao dan menjadi abadi dapat berumur panjang, dan orang abadi memang abadi. Namun, kata panjang umur pada dasarnya berarti berumur panjang, bukan keabadian. Pendeta Tao itu tidak menggunakan tipu muslihat atau berbelit-belit, ia langsung ke pokok permasalahan sejak awal. Sepertinya sebuah pintu telah terbuka di depan mata Qin Xianyu. Tiba-tiba melihat cahaya. Hal-hal ini sebenarnya telah tercatat dalam buku-buku Tao sejak lama. Sang Taois panjang umur berkata perlahan, jalan menuju surga adalah mengambil dari mereka yang memiliki lebih dari cukup dan memberi kepada mereka yang memiliki kurang dari cukup. Setiap kata, setiap tindakan, setiap gerakan menguras energi fisik, namun apa yang diisi ulang melalui makanan atau praktik spiritual tak pernah dapat sepenuhnya menggantikannya. Oleh karena itu, terdapat siklus pembaruan diri yang konstan, setiap momen berbeda dari sebelumnya, dan akibatnya, semua makhluk hidup suatu hari nanti akan menua dan bahkan membusuk. Dia menatap Qin Xianyu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, jalan macam apa yang sedang dikultivasikan. Qin Xianyu sedikit terkejut. Dia lalu bertanya, apakah jalan itu? Qin Xianyu terdiam dalam perenungan. Apakah Dao adalah alam semesta? Lalu dari mana alam semesta berasal? Kekacauan primordial. Lalu mengapa langit dan bumi tercipta dari kekacauan primordial? Di luar langit berbintang, di alam semesta, bagaimana mungkin ada hal-hal yang tak terhitung jumlahnya? Dari mana segala sesuatu bermula? Dari ketiadaan. Bagaimana segala sesuatu bisa lahir dari ketiadaan? Jika itu ketiadaan, bagaimana mungkin ada kesempatan bagi segala sesuatu untuk lahir? Dari mana kesempatan ini berasal? Tepat ketika Qin Xianyu sedang berpikir keras, Taois abadi tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, tidak perlu berpikir terlalu rumit. Yang disebut kultivasi Dao tidak lain adalah kultivasi jati diri, dan yang disebut jati diri itu adalah aku. Mengolah Tao, apa yang sedang aku olah justru adalah Tao yang malang ini. Jika bukan Taois yang rendah hati ini, lalu jalan Taois yang seperti apa? Sang Tao terkekeh pelan, tanpa sedikit pun jejak beban Dao agung. Pikiran Qin Xianyu menjadi kosong. Tak heran jika tidak ada jejak kultivasi pada diri Taois ini, namun ia selaras dengan Dao dan hakikat energi spiritual. Karena dia adalah Tao, tatapan mata Qin Xianyu kosong, tak mampu bereaksi. Aku berlatih bukan untuk mencapai keabadian, bukan untuk memperoleh kekuatan magis yang mendalam, bukan pula untuk melampaui orang-orang kuno dan masa kini yang kucari hanyalah keabadian. Sang Taois abadi tersenyum tipis dan berkata, meskipun aku berkultivasi siang dan malam, tubuhku tidak memiliki kekuatan magis atau energi sejati. Pada akhirnya, aku hanya bisa mempertahankan tubuh fisik ini.
Aku menjaga tubuhku tetap seperti aslinya, dan setiap kali aku mengolah setitik energi sejati, aku menggunakannya untuk mengisi kembali energiku yang terkuras. Seiring waktu, tubuhku tidak akan menua, dan aku tidak akan mati. Qin Xianyu merasa sedikit terkejut dengan apa yang didengarnya. Masyarakat dunia percaya bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin panjang umurnya, sehingga mereka rajin berkultivasi dan meningkatkan ranah serta kultivasinya. Namun, mereka lupa bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin luar biasa jadinya, dan sangat sulit untuk mempertahankan kondisi ini. Oleh karena itu, aku tidak melestarikan tubuh fisikku, melainkan mengabdikan seluruh pengembangan diriku untuk memelihara diriku sendiri, agar aku tidak berubah atau menua, dan akan tetap selamanya dalam wujudku yang lama. Sang Taois abadi berkata, aku telah hidup selama 8.700 tahun. Aku telah hidup sangat lama, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku mungkin akan hidup sangat lama di masa depan. Dewa Bumi, usia mereka awalnya 500 tahun, dan dengan setiap generasi eliksir emas, umur mereka dapat bertambah lebih dari 100 tahun. Leluhur Dao berusia 2.300 tahun. Sang Resi abadi berusia 3.300 tahun. Yang ini sudah berusia 8.700 atau 8.800 tahun. Antara surga dan bumi, dia mungkin memiliki umur yang paling panjang. Yang disebut kultivasi Tao, tidak mesti berarti kultivasi Tao surga, ia juga bisa berarti kultivasi Tao milik sendiri. Aku tidak mencari kenaikan menuju keabadian. Aku hanya ingin tetap di dunia ini selamanya. Sekte Tao yang mengajarkan moralitas dan keabadian telah menghasilkan banyak orang abadi sepanjang sejarah, tetapi keabadian pada hakikat bukanlah kehidupan yang kekal. Ia mendesah pelan, tubuh bisa dipertahankan. Pikiran bisa tenang, tapi karena aku bisa mengingat, itu takkan bertahan selamanya. Qin Xianyu ragu. Pendeta Tao bertanya, apakah ada bunga lain seperti ini di dunia? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sang Taois lalu bertanya, apakah ada orang seperti itu di dunia? Qin Xianyu berkata, tidak. Pendeta Tao itu lalu bertanya, apakah kamu benar-benar dirimu sendiri? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu saja aku adalah aku. Sungguh, sesi tanya-jawab akhirnya membuat pendeta Tao itu tertawa terbahak-bahak. Ia bertanya, apakah Anda masih sama seperti saat muda? Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, itu berbeda. Sang Taois lalu bertanya, apakah Anda sama dengan diri Anda di masa depan? Qin Xianyu berkata, itu berbeda. Diri masa kecilku pada akhirnya terlalu muda. Sekarang, melalui kultivasi, aku mendekati level Dewa Bumi, jauh melampaui diriku yang dulu. Di masa depan, melalui pengalaman, aku akan bertumbuh, dan dengan kultivasi lebih lanjut, kekuatan spiritualku akan meningkat. Diri masa depan tidak akan sama dengan diri hari ini. Pendeta Tao itu bertanya, apakah Anda masih orang yang sama seperti sebelumnya? Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, itu berbeda. Tadinya, ia yakin bahwa dirinya adalah dirinya sendiri. Tapi sekarang, ia ragu. Ketika hatimu berubah, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, tetapi orang yang sama seperti sekarang. Benar, desah Sang Taois abadi. Tubuh fisikku masih bisa dipertahankan, tetapi aku telah mengalami hal-hal duniawi. Meskipun aku hidup menyendiri, aku telah mengenal jalan ini dan mengenalmu. Setiap momen berbeda dari yang sebelumnya. Tanda-tanda waktu dapat dihapus dari tubuh, tetapi hal-hal yang terekam tetap ada dalam pikiran dan jiwa, dan merupakan jenis tanda waktu yang lain. Oleh karena itu, seorang Taois yang abadi hanya dapat mencapai keabadian, tetapi tidak dapat hidup selamanya di dunia ini. Dia mendesah, sepanjang sejarah sekte moral abadi, banyak yang telah mengikuti jalan menuju keabadian ini, tetapi pada akhirnya itu bukanlah kehidupan abadi. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit dan mendesah pelan, jalan surga adalah mengambil dari mereka yang memiliki lebih banyak dan memberi kepada mereka yang memiliki lebih sedikit. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat lepas dari hukum langit dan bumi ini. Tiba-tiba dia teringat kata-kata dua orang yang membahas Dao sebelumnya. Karena kita semua pada akhirnya akan kembali menjadi debu, apa arti kehidupan? Sang Taois Changsheng mengabdikan dirinya untuk berkultivasi demi mencapai keabadian, tetapi ia tak pernah merasakan suka duka kehidupan manusia. Ia duduk di pegunungan, hanya mencari keabadian, tetapi pada akhirnya ia tak bisa hidup selamanya. Pada akhirnya, semua itu sia-sia. Apa gunanya semua ini? Sang Taois abadi terkekeh pelan, aku sudah bicara cukup banyak hari ini dan telah menghabiskan sebagian energiku. Aku harus berkultivasi sebentar untuk memulihkan kekuatanku. Kumohon, Dewa Abadi, turunlah dari gunung. Qin Xianyu masih memiliki banyak keraguan di benaknya. Baru setelah mendengar perintah Taois panjang umur untuk pergi, ia membungkuk dan memberi hormat.
Dia berusia 8.780 tahun dan merupakan seorang pendeta Tao yang hidup abadi. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah dan mendongak. Dewa panjang umur tampaknya memahami keraguannya dan berkata, "Aku menyaksikan Xiao Tian tumbuh dewasa. Dia berhati seperti anak kecil, dan tak ada yang bisa memengaruhinya. Dia selalu bisa menghapus jejak apapun setelah semuanya berakhir. Bahkan, jika orang dengan hati yang begitu murni dapat mempraktikkan teknik Dao panjang umur abadi, mereka mungkin bisa mencapai keabadian. Karena mereka berhati seperti anak kecil, tak ada yang bisa meninggalkan jejak di hati mereka. Namun, hati yang murni tetaplah seperti anak kecil, dan temperamen mereka impulsif, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya." Qin Xianyu bertanya, "Dan yang ini?" Dewa panjang umur berkata, "Dia telah mempelajari Dewa panjang umur selama bertahun-tahun dan bertahan hingga sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mencoba lagi dan membiarkannya pergi agar dia bisa berkultivasi sendiri. Karena itu, dia telah meninggalkan jajaran Dewa panjang umur dan sekarang memiliki 13 inci ki leluhur kekacauan primordial." Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, dia bilang dia berusia di bawah 18 tahun. Sang Dewa panjang umur tersenyum tipis dan berkata, dia mulai mempraktikkan teknik panjang umur abadi 1780 tahun yang lalu. Tapi itu memang sifatnya. Dia tidak pernah merasa umurnya terlalu panjang. Dalam konteks kehidupan manusia, siklus reinkarnasi setiap 100 tahun tidaklah menipu. Qin Xianyu tetap diam. Usianya baru 18 tahun ini, dan satu siklus reinkarnasi berlangsung 1 tahun. Setelah menuruni Gunung Nanshan, saya kembali ke kediaman saya. Qin Xianyu terus tenggelam dalam pikirannya sepanjang perjalanan, tidak mampu tenang. Apa yang dilihatnya hari ini adalah para kultivator sejati dalam sekte moral abadi. Mereka tidak mengolah kekuatan supranatural atau sihir, mereka semua fokus mengolah Tao. Mereka adalah para kultivator sejati dalam sekte moral abadi, dan juga pewaris sejati sekte moral abadi. Dengan kata lain, mereka adalah sekte moral abadi itu sendiri. Baru setelah bertemu mereka, Qin Xianyu bertemu dengan sekte moral abadi. Setelah bertemu mereka, Qin Xianyu akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari kultivasi. Hanya dengan mengetahui cara mengolah diri sendiri, seseorang dapat memahami Dao Agung. Di mata Qin Xianyu, melihat mereka berarti melihat Dao itu sendiri. Hanya dengan melihat jalan, seseorang dapat berharap untuk mencapainya. Hanya dengan mencapai Dao, seseorang dapat berubah menjadi Dao. Akhirnya aku mengerti. Qin Xianyu mendorong gerbang halaman, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang. Mengolah Tao berarti mengolah Tao surga, Tao kemanusiaan, dan Tao yang telah saya pahami sekarang. Jalan surga meliputi segalanya, segala sesuatu di dunia termuat di dalamnya. Pemahaman awal Qin Xianyu tentang kultivasi sebagian besar berasal dari pemahamannya tentang teks-teks Tao di dunia sekuler sejak kecil. Baru setelah ia memasuki wilayah Yan di Zhongzhou dan mempelajari lebih lanjut, ia menyadari betapa dangkalnya pemahamannya sebelumnya. Oleh karena itu, ia tekun mempelajari teks-teks Tao, menyerap pengetahuannya untuk melengkapi pemahamannya sendiri dan mencapai kesempurnaan. Bahkan sekarang, meskipun ia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kondensasi inti emas Dao Agung, ia masih belum berani mencobanya. Mengejar kesempurnaan berarti menjadi komprehensif dalam setiap aspek, dan menjadi komprehensif dalam setiap aspek berarti mempertimbangkan segalanya, termasuk setiap aspeknya. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengambil langkah itu selama ini. Baru hari ini, setelah bertemu dengan seorang kultivator sejati dari sekte moral abadi, dia tiba-tiba menyadari kebenarannya. Dao Agung berjumlah 50, dan Dao Surgawi berjumlah 49. Dao Surgawi pada dasarnya tidak sempurna, dan pengembangan Dao pada dasarnya juga tidak sempurna. Di samping jalan surga, ada pula jalan orang miskin, yakni jati diri yang sejati. Saya merintis jalan saya sendiri, mengapa saya harus punya banyak kekhawatiran atau kekhawatiran? Langit dan bumi pada dasarnya tidak sempurna. Bagaimana aku bisa mengembangkan diriku untuk mencapai kesempurnaan? Qin Xianyu duduk bersila di tengah halaman, tangannya bertumpu pada lututnya, tatapan matanya dalam dan tak terduga. Dia punya terlalu banyak kekhawatiran sebelumnya. Dia mempertimbangkan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dia pertimbangkan. Sekarang kita harus menghilangkan semua yang tidak perlu dipertimbangkan. Lebih jauh lagi, perlu juga untuk mencegahnya mengabaikan pertimbangan penting lainnya. Adapun apa yang seharusnya dipertimbangkan dan apa yang tidak seharusnya dipertimbangkan, itu adalah sesuatu yang perlu direnungkan secara diam-diam dan ditentukan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Gunung Suandu, Istana Sang Yuan Bajing. Sebelumnya aku punya terlalu banyak hal dalam pikiranku, jadi sekarang aku harus mengabaikannya. Dari kedalaman kegelapan, sebuah suara tua terkekeh, untuk dapat memahami dan mampu melepaskan, sungguh disayangkan.
Pernyataan ini tidak logis. Mampu memahami dan melepaskan adalah hal yang baik, dan itu membawa rasa pujian. Tetapi sayangnya adalah istilah yang merendahkan. Guyi berdiri di sampingnya, tangannya terkulai. Ia tentu saja mengerti apa yang dimaksud pemimpin sekte. Sayang sekali pemuda seperti dirinya, yang telah mengolaki kekacauan primordial, memiliki bakat luar biasa, pemahaman yang tinggi, karakter yang baik, tahu bagaimana membuat pilihan, memiliki wawasan tahu yang mendalam, dan berasal dari Yuzu, akhirnya gagal masuk ke sekte moral abadi. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi alasan untuk mendesah dan menyesal? Tapi baginya, itu hal yang baik. Suara tua itu mendesah, jika dia masuk ke sekte moral abadi, dia hanya bisa menjadi murid biasa. Paling banter, mereka akan membuat pengecualian dan membiarkannya masuk ke sekte dalam, membesarkannya satu generasi. Itulah intinya. Hanya wilayah Yan di Zhongzhou yang akan memberinya senioritas setinggi itu, posisi sepenting itu, dan kesopanan yang begitu mendalam. Dia memiliki pedang Dao Yan, jadi afinitasnya dengan Yan pada akhirnya lebih dalam. Guyi tidak berani menjawab dan menundukkan kepalanya sedikit. Setelah jeda sejenak, suara itu bertanya sambil tersenyum, "Apa instruksi Anda, Penatua Suji?" Guyi berkata dengan suara rendah, "Pemimpin sekte bertanggung jawab atas sekte ini, dan semuanya ditangani oleh pemimpin sekte." Bagus. Langit di atas Zhongzhou berwarna biru langit, dan awan putihnya semurni embun beku dan salju. Namun entah bagaimana, di balik pesona abadi para makhluk halus, selalu ada sedikit ketajaman yang tak terelakkan. Tampaknya aura itu dikumpulkan dari para pendekar pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun. Generasi sebelumnya telah meninggal, tetapi aura mereka tidak lenyap, sementara generasi berikutnya bangkit, dan energi pedang terlahir kembali. Pasang surut ini, yang terakumulasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan situasi saat ini. Seiring waktu, benua tengah yang luas dipenuhi dengan aura pedang yang tajam. Di negeri Yan, pemimpin sekte Yan berjalan keluar dari aula pedang kuno, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap ke langit. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melihat sampai ke ujung bumi. Namun pada akhirnya, mereka tidak pernah bisa melihat sisi lain dunia. Para pemimpin berbagai sekte berkumpul di belakang mereka, masing-masing mengetahui dalam hati mereka bahwa itu adalah arahan dari sekte moral abadi Yuzu. Pemimpin 8 keluarga yang berpenampilan seperti cendekiawan itu tidak terlihat baik-baik saja, tetapi akhirnya tetap diam. Akhirnya, kepala sekte ketiga yang angkat bicara adik junior ini baru beberapa tahun menjadi murid dan baru beberapa hari di sekte ini. Dia belum menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada sekte kita, jadi mengapa kepala sekte mengirimnya ke sekte moral abadi? Apa kau tidak takut dia akan lebih condong ke sekte moral abadi? Ini adalah syarat yang dilampirkan pada permintaan tetua Mingzu untuk teknik transformasi 1 Ki menjadi 3 Ki murni, kata pemimpin sekte Yandi. Lebih lanjut, teknik ini bermanfaat dan tidak berbahaya bagi saudara muda, karena Ki leluhur kekacauan primordial sangat cocok dengan sekte moral abadi. Justru karena mereka cocok, itulah yang lebih mengkhawatirkan, kata pemimpin silsilah ke-8 yang tampak seperti cendekiawan itu perlahan. Seorang murid sekte kami, calon pemimpin silsilah ke-10, jika dia lebih menghargai sekte moral abadi, bagaimana mungkin silsilah ke-10 Yan di masa depan? Stabil, pemimpin sekte Yan tersenyum tipis dan berkata, kenapa terlalu khawatir? Ini ide tetua Mingzu, dan dia punya solusinya sendiri. Pada saat ini, kelima pemimpin yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun itu berkata dengan lembut, lagi pula, penatua tertinggi sudah semakin tua. Apa itu tua? Pemimpin sekte Yan tertawa, penatua Mingzu ratusan atau bahkan ribuan tahun lebih tua dari kita, tetapi dalam hal umur panjang, beliau tidak kalah dari kita. Jika suatu hari beliau menjadi orang suci, umur beliau akan bertambah 1000 tahun, dan beliau mungkin hidup lebih lama dari kita. Dengan beliau di sini, tidak akan ada kebingungan. Semua pemimpin utama tetap diam. Dia mengolaki kekacauan primordial, dan dia lebih fokus mengolah Dao. Sekte moral abadi Yuzu adalah garis keturunan kultivasi ortodoks di dunia, dan itu adalah tempat yang harus dia kunjungi. Master Sekte Yan berkata, bahkan jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti harus pergi ke sana di masa depan. Inilah takdir dan asal-usulnya. Sang cendekiawan tiba-tiba mencibir, pada akhirnya, yang kau kembangkan bukanlah kitab pedang wilayah Yan, melainkan energi primordial bawaan. Pemimpin sekte Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan perlahan berkata, kalau begitu biarkan dia memfokuskan kultivasinya pada Yan. Matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang bergeser dan rasi bintang bergerak. Ada cahaya matahari, bulan, dan bintang, yang silih berganti, dan ditutupi oleh angin, hujan, embun beku, dan embun. Qin Xianyu telah duduk bersila di halaman entah berapa hari, tanpa tempat berteduh di atasnya, terpapar terik matahari dan hujan.
Dia telah mengabaikan banyak hal. Mengabaikan sesuatu belum tentu merupakan suatu kekurangan, bisa juga merupakan suatu pujian. Ia mengabaikan pertimbangan dan pertimbangan yang tidak menguntungkan dirinya, dan justru memperbaiki kekurangannya serta berfokus pada kekuatannya. Bukankah ini bentuk peningkatan yang lain? Aku menjernihkan pikiranku dan membuang hal-hal yang seharusnya tidak kupikirkan. Pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Pada saat ini, dia, seperti para kultivator di Sekte Moral Abadi, telah memahami Dao besar. Dia benar-benar memulai praktik spiritualnya. Kemudian seseorang mencapai pencerahan. Dia merasakan lintasan angin, energi spiritual antara langit dan bumi, serta pesona Tao dalam Sekte Moral Abadi. Itulah jalan yang dicarinya. Qin Xianyu membuka matanya, mengulurkan tangannya, dan ketika dia menariknya kembali, tangannya kosong. Tao juga kosong. Dia berdiri dan tertawa. Cairan emas cair sepanjang 13 inci itu menyusut dan mengembun ke dalam. Kini sudah akhir musim gugur, awal musim dingin, dan semuanya masih tenang. Meskipun energi abadi di dalam Sekte Moral Abadi masih melimpah, dan tak ada ranting atau daun yang layu atau gugur, vitalitas musim semi dan musim panas telah sirna. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, seperti guntur musim semi. Gerimisnya sehalus sutra, seperti hujan musim semi. Di dalam Sekte Moral Abadi, semua kultivator merasakan suatu respons. Sang Taois abadi meliriknya dan tersenyum, pilihanmu tepat, dan pemahamanmu sangat baik. Bagus. Melihat hal itu, leluhur Daois terkekeh dan meneruskan menyapu debu dari kuil kecil itu. Beberapa kultivator Qi dari Dongshan saling berpandangan sekilas, lalu meneruskan mengumpulkan Qi dalam diri mereka. Sang kultivator berjubah hijau menarik pandangannya dan berpikir dalam hati, kau mengolah jalanmu, aku mengolah kiku, kita tidak ada hubungan apapun. Para tetua dan murid Sekte Moral Abadi semuanya gelisah. Mereka yang memiliki kontak dengan Qin Xianyu, seperti Gu Yi, San Yuan, dan Xiao Tian. Sangat menarik. Sebaliknya, beberapa pengikut Tao mengolah Tao sepanjang hidup mereka, tetapi masih gagal melewati penghalang antara alam abadi dan alam fana. Melihat ini, seseorang tak kuasa menahan diri untuk berkata, jika bukan karena pedang Dao di dalam dirinya, fondasinya pasti sudah berlubang sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai Dao dan menjadi abadi? Orang lain berbisik, tapi di akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi makhluk abadi di bumi. Apakah petir itu merupakan kesengsaraan surgawi? Dikatakan bahwa mereka yang mencapai keabadian seringkali disertai dengan kesengsaraan. Namun, di puncak gunung selatan, sang Taois abadi tiba-tiba tertawa dan berkata, aku mengolah cara-cara Taois yang rendah hati, apa hubungannya dengan guntur surgawi? Benar saja, guntur di Cakrawala telah menghilang. Di langit biru, energi spiritual membentuk kabut, terakumulasi menjadi awan, dan secara bertahap mengambil berbagai bentuk. Ketika terkena sinar matahari, cahayanya dibiaskan, sehingga tercipta pola keberuntungan 9 warna. Awan keberuntungan dan warna-warni benderang menutupi langit. Terdengar alunan musik yang begitu halus, disebabkan oleh tiupan angin yang kencang, bunyinya merdu dan indah, namun juga merdu dan mendalam, seakan-akan datang dari alam surga. Langit berkelok-kelok, dengan awan-awan putih dan warna-warna keberuntungan, dan secara bertahap, burung-burung surgawi dan binatang-binatang aneh muncul, bersama dengan kuali dan tungku api suci. Ada makhluk abadi yang turun ke dunia fana, mengenakan mahkota kuno dan jubah panjang. Ada juga makhluk abadi pedang yang turun ke bumi, dan peri yang dibuang ke dunia fana. Ada makhluk abadi yang lebih tua, pemuda tampan, dan peri yang cantik. Ada juga makhluk abadi pedang tajam. Pemandangan di hadapan mereka jauh lebih mendalam dan misterius daripada hari ketika Jing Ye dari Yan di Zhongzhou menjadi abadi, dan dampaknya jauh lebih besar. Di halaman, Qin Xianyu berdiri dengan mata terpejam. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, angin tak kasat mata ini terwujud di sini, berwarna putih keruh, menyelimuti dirinya. Di dalam tubuhnya, ramuan nektar emas berukuran 13 inci mengembun menjadi bentuk seperti pil, persis seperti pil palsu yang terbentuk di Nanzu. Namun, kali ini, Dao terkandung di dalamnya. Dan pil itu tidak lagi menghilang sejak saat itu, pil itu adalah pil sejati, bukan pil palsu. Adapun pedang Dao, ia diselimuti dalam inti emas, dipadatkan menjadi satu, dan tersembunyi di dalamnya. Eliksir emas adalah sesuatu yang kokoh, abadi, dan tak terhancurkan, sesuatu yang sempurna, cemerlang, dan tanpa cacat. Ia adalah roh yang asli, bercahaya, dan sejati. Ia dimurnikan dan dimatangkan oleh api sejati di dalam diri seseorang, yang hadir berdampingan dengan langit dan bumi, dan bersinar bersama matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hal semacam ini ada di antara ilusi dan nyata, yang memadatkan hakikat, energi, dan roh, dan amat murni, tanpa kotoran eksternal apapun. Inti emas adalah fondasi keabadian, akar kultivasi, dan sumber esensi, energi, serta jiwa.
Jika orang biasa menemukan sesuatu di dalam inti emas mereka sendiri pasti akan menimbulkan kekhawatiran besar. Namun, Qin Xianyu saat ini merasa benar-benar damai. Pedang ini adalah benda paling berharga di wilayah Yan, Zhongzhou, dan juga mengandung prinsip-prinsip Tao yang tersembunyi. Pedang ini bisa dianggap sebagai jenis Dao Agung lainnya. Pedang ini juga merupakan harta karun tertinggi untuk melindungi Dao, melindungi penggunanya, dan hanya menguntungkan penggunanya, tanpa menyebabkan kerugian apapun. Karena itu, Qin Xianyu tetap tenang. Dia menatap ke langit. Awan merah muda membentang sejauh bermil-mil, ribuan sinar keberuntungan menerangi area tersebut. Dia tersenyum kecil dan menghela napas. Napas itu berubah menjadi angin dan ombak, meniup terbuka langit. Cahaya merah jambu memudar, dan warna keberuntungan pun terdiam. Lalu semua makhluk abadi dan berbagai benda ajaib mereka perlahan mulai tertawa. Langit dipenuhi kabut putih yang kabur, sederhana dan alami. Di dalam sekte moral abadi, semua murid dan tetua dari setiap generasi mengetahui bahwa Dewa Abadi dari wilayah Yan di Tiongkok Tengah ini telah berhasil memadatkan inti emas Dao besarnya dan kini menjadi makhluk abadi di bumi. Namun saat berikutnya, suara rendah dan teredam terdengar. Seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Rotasi ramuan emas. Semua orang tercengang. Di jalan setapak pegunungan, kedua pecatur yang sedari tadi mengabaikan cuaca, berhenti sejenak dan menyimpan bidak catur mereka. Yang di sebelah kiri menggelengkan kepala dan berkata, inti emas baru terbentuk dan belum kokoh. Satu langkah ceroboh saja bisa merusak fondasinya. Tak seorang pun murid sekte kita yang seceroboh itu. Meskipun orang ini memiliki pemahaman yang luar biasa dan temperamen yang baik, ia pada akhirnya tidak dapat mengendalikan emosinya dan pastilah ia haus akan kesuksesan yang cepat. Yang di sebelah kanan tertawa dan berkata, sekte kami tidak akan kekurangan orang-orang yang telah mengolah inti emas, dan bahkan mereka yang telah mendorong inti emas ke tahap ketiga. Yang di sebelah kiri berkata, itu karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Agung. Tadi, orang ini, pria di sebelah kanan tiba-tiba tertawa dan berkata, itu belum tentu benar. Suara rendah lainnya, tahap kedua inti emas. Kedua pemain itu adalah makhluk abadi yang tercerahkan. Melihat ini, mereka saling memandang dengan bingung. Bahkan pemain di sebelah kanan yang mendukung Qin Xianyu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Dorongan emas yang diikuti oleh dua putaran sungguh langka. Kembali di dataran tengah Yan, Jing Ye duduk bermeditasi selama 40 tahun, pikirannya tidak lagi bingung, sebelum ia berhasil membalikkan keadaan dua kali. Qin Xianyu, setelah mencapai pencerahan, juga menyelesaikan tahap kedua alam inti emas. Bahkan mereka yang berada di dalam sekte moral abadi, yang sebagian besar berdedikasi untuk mengolah Dao, tidak dapat menahan rasa takjub. Tepat pada saat itu, suara rendah lainnya datang dari langit. Suara ini tak jauh berbeda dari dua suara sebelumnya sama dalam dan bervariasi nadanya. Namun, di telinga semua orang, suara itu tak lain adalah gemuruh guntur yang tiba-tiba, seolah 10 kali lebih dahsyat daripada dua suara sebelumnya. Inti emas, tahap ketiga. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, merasakan inti emas Dao besar berputar lembut di dalam tubuhnya. Setelah mengolah inti emas Dao Agung dan berhasil mengedarkannya 3 kali, ia sudah merasa cukup lelah, tetapi tidak sepenuhnya kelelahan. Ia masih memiliki sedikit tenaga untuk mencoba putaran keempat, tetapi kemungkinan besar ia akan kesulitan untuk berhasil. Konon, setelah Lin Jingtang kembali ke gunung, ia menjadi abadi dalam semalam, mencapai tahap ketiga ramuan emas. Saat itu, ia masih memiliki kekuatan untuk melewati tahap keempat. Tahap keempat transformasi inti emas bukan sekedar transformasi keempat, ada pula rintangan dari alam bumi. Dari puncak alam naga harimau hingga tahap inti emas Dao Agung, terdapat penghalang yang disebut penghalang abadi manusia. Mereka yang melewati penghalang ini akan menjadi makhluk abadi di bumi, sementara mereka yang tidak dapat melewati penghalang ini akan tetap menjadi manusia biasa. Nama lain untuk penghalang abadi manusia adalah alam bumi pertama. Transisi dari tahap ketiga ke tahap keempat alam inti emas juga tunduk pada penghalang alam bumi, yang dikenal sebagai alam bumi kedua, yang bahkan lebih sulit daripada jalur alam naga macan untuk menjadi dewa bumi. Lin Jingtang dapat mendorong inti emas ke tahap ketiga dan masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, tetapi dia tidak dapat mendorongnya ke tahap keempat karena ini bukan sekadar mendorong inti emas, tetapi juga tentang menerobos tingkat kedua alam bumi. Sepanjang sejarah, mereka yang berhasil memajukan inti emas setelah pembentukan awalnya sudah luar biasa. Memajukan inti emas ke tahap ketiga sungguh merupakan prestasi bakat yang tak tertandingi. Sedangkan untuk tahap keempat, itu bukan sekadar tahap keempat, tetapi juga lokasi tingkat kedua alam bumi. Melaju ke tahap keempat ini tak lain adalah naik dari manusia biasa menjadi abadi. Tokoh-tokoh seperti itu mungkin telah ada di zaman kuno, tetapi jarang tercatat dalam buku-buku kuno. Saat ramuan emas pertama kali terbentuk, satu kesalahan kecil saja dapat merusak fondasinya.
Jangan serakah akan hasil instan dan bertindak gegabah. Meskipun Qin Xianyu masih memiliki kekuatan cadangan, ia tak kuasa menahan keraguan. Saat itu, pedang Dao di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Pedang Dao aslinya berada di dalam inti emas, jadi saat pedang Dao bergerak, inti emas secara alami ikut bergerak juga. Kemudian inti emas memulai transformasi keempat. Alam bumi, yang dianggap sebagai penghalang kedua antara makhluk abadi dan manusia, dengan mudah dihancurkan oleh pedang Dao. Qin Xianyu terkejut dan tercengang, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat keempat tahap inti emas, dan auranya bahkan lebih kuat, yang dapat dilepaskannya dalam sekejap. Melihatnya lagi, dia dalam dan misterius, dan tidak ada kedalaman yang dapat dilihat. Inti emas telah mengalami 4 transformasi, melewati tingkat kedua alam bumi. Bila pikiran tenang, api lembut, dan air mendalam bila yin dan yang terdefinisi dengan jelas, Dao akan muncul secara alami. 2 jari dapat menaklukkan naga dan harimau, 1 pedang dapat membasmi makhluk abadi dan dewa. Jalan menuju pencerahan itu panjang dan sulit, mencakup ribuan tahun penderitaan hari ini, saya telah mencapainya. Saya seorang yang abadi sejati. Dengan 1 langkah, dunia terbalik. Ada orang yang menunggu di luar pintu. Pendatang baru itu adalah San Yuan. Ia berdiri dengan tangan di samping tubuhnya, tatapannya tenang, dan napasnya teratur. Tetapi entah bagaimana, semakin biasa dia terlihat, semakin tampak bahwa dia sengaja menekan gejolak batinnya. Dengan gerakan cepat, Qin Xianyu muncul tepat di depannya. San Yuan sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, lalu akhirnya berlutut dan berkata, "Selamat, Dewa Abadi, karena telah menanggalkan wujud fanamu dan menjadi abadi, makhluk agung di daratan." Qin Xianyu dengan lembut mengangkat tangannya dan membantunya berdiri. San Yuan berbisik, pemimpin sekte telah memerintahkan muridnya untuk menyampaikan pesan. San Yuan menatap Dewa Abadi kenaikan ini dari wilayah Yan di Zhongzhou, yang telah sendirian mendorong inti emasnya ke tahap keempat, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terucapkan. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mengolah Taoisme tanpa pernah terganggu oleh kekuatan supranatural atau sihir, namun hingga kini, dia belum mampu melihat sekilas alam keabadian yang hakiki. Dewa Abadi kenaikan berbulu ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang kultivator yang berdedikasi. Meskipun ia mengembangkan ki kekacauan primordial, ia adalah murid dari wilayah Yan, memiliki cahaya pedang penembus kekosongan dan teknik pedang penjebak abadi, dan dikabarkan juga memiliki sihir petir. Dalam hal lama kultivasi, ia bahkan lebih muda dariku. Setelah bertemu dengannya, San Yuan, dari sekte Xuanting Yunzu, datang ke sektenya sendiri, sekte moral abadi. Sebelumnya, San Yuan selalu percaya bahwa kemampuan bertarungnya mungkin tidak sebaik dirinya, tetapi dalam hal kultivasi, berbagai ilmu Tao, dan perspektif, ia pada akhirnya sedikit lebih baik. Akan tetapi, meskipun ia telah menjadi abadi, ia tetaplah manusia biasa. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang akan merasakan misteri yang dalam dan tak terduga. Dia sekarang sangat misterius. Ia memadatkan eliksir emas Dao Agung, menembus batas antara manusia abadi dan manusia biasa, melepaskan tubuh fananya, dan menjadi abadi. Lebih jauh lagi, ia menembus alam bumi kedua, yang seperti menembus batas antara manusia abadi dan manusia biasa lagi. Ia bisa disebut abadi di antara yang abadi. Zenhara berpikir dalam hati, aku jauh lebih rendah darinya. Dia benar-benar layak menjadi murid kontemporer wilayah Yan Dataran Tengah dan pemimpin masa depan 10 keluarga. Qin Xianyu memiliki aura Tao yang melekat setiap gerakannya terasa alami, wujudnya halus, auranya muncul dan menghilang secara berkala, energi Tao-nya terhubung secara spiritual. Ia tersenyum tipis dan bertanya, apa instruksi pemimpin sekte Anda? San Yuan berkata dengan suara pelan, pemimpin sekte menginstruksikan muridnya untuk menyampaikan bahwa karena ini akhir musim gugur dan awal musim dingin, ketika segala sesuatunya tenang, ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Ketika bunga-bunga bermekaran, mohon undanglah sang dewa untuk mendaki Gunung Suandu dan memasuki Istana 8 Pemandangan. Qin Xianyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang ke arah pegunungan dan ladang yang luas. Sekarang sudah akhir musim gugur dan awal musim dingin. Meskipun sekte moral abadi dipenuhi energi spiritual, tanpa ranting layu atau daun berguguran, dan tanpa embun beku atau salju, musimnya telah tiba. Meskipun rumput dan pepohonan masih hijau, mereka kehilangan vitalitas musim semi dan musim panas yang kuat. Frasa ketika bunga-bunga bermekaran mengacu pada periode setelah Maret. Periode ini menandai berakhirnya musim dingin dan dimulainya musim semi, saat segala sesuatu kembali berenergi dan bumi kembali hidup. Dengan kata lain, kepala 10 garis keturunan Yan, yang telah mencapai keabadian, sekali lagi ditolak audiensinya oleh Sekte Abadi Taois Yuzu. Oleh karena itu, Zenhara cukup khawatir saat mengucapkan kata-kata itu. Seperti kata pepatah, tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini, mari kita mendaki gunung dan mencari audiensi hari ini.
Qin Xianyu merenung sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, hari ini gunung-gunung dipenuhi bunga. Dia menepisnya dengan lambaian tangannya. Energi primordial, seperti tetesan hujan dan titik-titik cahaya, tersebar keluar. Ini adalah teknik pencerahan pada tingkat leluhur Dao. Sekarang setelah seseorang menjadi abadi, ia dapat digunakan dengan mudah, dan biayanya dapat diabaikan. Lalu San Yuan melihat tetesan air hujan putih pucat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di seluruh gunung dan ladang, bagaikan gerimis musim semi, membasahi semuanya dengan diam-diam. Dalam sekejap, angin musim semi bertiup kencang, dan ribuan pohon pun mulai berbunga. Pegunungannya ditutupi warna hijau, merah, dan ungu cerah. Pohon-pohon tua menumbuhkan tunas-tunas baru, pohon-pohon yang layu menumbuhkan cabang-cabang yang lembut, tanah ditutupi dengan rumput hijau, dan segala jenis bunga berlomba-lomba untuk tampil cantik. Hujan yang lembut menyuburkan semua hal, dan bumi pun menjadi segar. Ular yang berhibernasi terbangun, serangga di tanah bergerak. Burung-burung di pepohonan mengembangkan sayapnya. Saat ini musim gugur telah berakhir dan musim dingin telah tiba, namun musim semi telah kembali ke bumi. Qin Xianyu berjalan di sepanjang jalan pegunungan dengan jubah tahunnya, yang hampir kehilangan warna aslinya dan berubah menjadi putih pucat. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, kehidupan sedang mekar penuh. Sosok yang tinggi dan ramping itu anggun dan anggun, namun misterius dan penuh teka-teki. Dia berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan. Di kedua sisinya terdapat bunga-bunga dan pepohonan yang bermekaran, dan di sekelilingnya terdapat burung-burung dan serangga yang terbangun. Ini adalah awal musim semi. Di sebuah gunung tak jauh dari situ, pendeta Tao muda tengah berpikir keras, memandangi pepohonan di hadapannya. Ia memandangi pohon itu. Dari kehidupannya yang semarak di musim semi, hingga kehidupannya yang subur di musim panas, dan musim gugurnya yang gersang, pohon itu akan menghadapi kerasnya musim dingin. Siklus musim. Siklus itu berulang tanpa henti. Ini juga salah satu prinsip yang hebat. Mungkin realisasi ini akan menjadi pemahaman yang benar. Tiba-tiba, cahaya putih samar memenuhi dunia, seperti hujan halus yang jatuh dari cakrawala. Pohon itu pun tak lagi gersang, kulitnya mulai dipenuhi kehidupan. Di dalam batangnya, kehidupan bersemi, menumbuhkan tunas dan cabang baru, daun-daun baru tumbuh, lalu bunga-bunga bermekaran, menutupi seluruh tajuknya. Dalam sekejap mata, pohon tua yang layu ini telah bersemi dengan kehidupan yang cemerlang, seolah-olah telah terlahir kembali. Pendeta Tao muda itu tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah sangat pucat, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Ia telah mencari pencerahan selama bertahun-tahun, dan kini telah mencapai tahap akhir. Ia telah melewati siklus musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, serta reinkarnasi segala sesuatu, sebelum ia dapat mencapai kesempurnaan. Namun, sebuah pohon tua tiba-tiba hidup kembali tanpa merasakan dinginnya musim dingin. Bagaimana ia bisa mencapai kesempurnaan? Ia telah membangun momentumnya selama bertahun-tahun, tetapi di saat-saat terakhir, momentum itu terhambat dan runtuh. Semua pencerahannya selama bertahun-tahun lenyap dalam satu hari, berubah menjadi air yang mengalir dan lenyap menjadi ketiadaan. Bahkan bisa dikatakan ia gagal di saat-saat terakhir. Tidakkah kamu mengerti? Suara samar terdengar dari jauh. Pendeta Tao muda itu mengenalinya sebagai orang yang baru saja mencapai keabadian, pendeta Tao yang sama dari Yan yang telah melewati jalan setapak pegunungan beberapa bulan sebelumnya, orang yang telah membawa kembali musim semi ke bumi, dan orang yang telah menghancurkan tahun-tahun pencerahannya. Dao Agung berjumlah 50, dan Dao Surgawi berjumlah 49. Dao pada dasarnya tidak sempurna. Sekalipun Anda telah menyaksikan siklus 4 musim dan perubahan segala sesuatu, bagaimana Anda bisa mencapai kesempurnaan? Suara Qin Xianyu terdengar perlahan, tenang dan tenteram. Apa yang ada di pikiran Anda ketika melihat pohon layu tumbuh kembali? Pendeta Tao muda itu terdiam sejenak, lalu berbalik untuk melihat. Setelah terdiam cukup lama, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Qin Xianyu berkata, ketika saya mengunjungi Sekte Moral Abadi, orang pertama yang saya lihat adalah pemuda itu, dan yang kedua adalah Anda. Anda membantu saya mencapai Dao, dan saya akan membantu Anda mencapai Dao juga. Bagaimana saya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya? Langit kini telah kembali tenang. Langitnya biru kehijauan, awannya seputih salju, dan suasananya begitu menenangkan. Pendeta Tao muda itu duduk bersila dan memejamkan mata sambil berpikir keras. Dia terus mencari pencerahan, maka seseorang dapat mencapai pencerahan. Napas Guyi tercekat di tenggorokannya saat dia melihat bunga-bunga bermekaran di seluruh gunung. Dia tiba-tiba teringat saat dia memimpin Dewa Abadi berbulu menaiki gunung. Ketika kami tiba di Gunung Suandu dan berdiri di depan Istana Delapan Pemandangan, pemimpin sekte berkata, aku tidak ingin melihatmu. Hari ini,
Dewa abadi Yuhua mencapai keabadian dan menjadi dewa abadi sejati, setelah naik 4 tingkat dan menembus 2 alam bumi berturut-turut, menjadikannya abadi di antara para abadi. Namun, pemimpin sekte masih berkata, temui aku saat bunga-bunga mekar, dan menolak untuk membiarkannya masuk. 3 bulan kemudian, di musim semi, bunga-bunga akan bermekaran dan itulah hari di mana kita dapat bertemu dengan pemimpin sekte. Apakah penguasa abadi yang naik ke keabadian ini pada akhirnya didorong oleh kebencian, sehingga menyebabkan adegan ini? Tetapi pada hakikat dia adalah seorang pria dengan temperamen yang lembut, jadi bagaimana mungkin dia memendam kebencian dan kemarahan seperti itu? Guyi merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dewa abadi kenaikan berbulu telah menjadi abadi dan mencapai pencerahan. Aura Taoisnya belum hilang. Mungkin, selagi aura Taoisnya masih utuh, ia memahami makna mendalam di balik kata-kata pemimpin sekte. Saat bunga-bunga bermekaran, kau melihatku. Mungkinkah pemimpin sekte ingin dia menggunakan keahliannya untuk membuat seluruh gunung bermekaran? Ia merenung dalam diam, lalu mendongak ke arah sosok yang berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan di tengah harumnya bunga. Mulai hari ini, sosok itu bukan lagi seorang junior dengan senioritas yang sangat tinggi, melainkan seorang yang dangkal kultivasinya. Mulai hari ini, bahkan ia harus merasa hormat dan memanggilnya dengan hormat sebagai paman bela diri. Melihat pegunungan yang diselimuti warna-warna cerah dan dipenuhi suara burung serta harumnya bunga, San Yuan benar-benar terpesona. Adegan ini akan tetap terukir di hatiku tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dicapainya, atau bahkan menjadi seorang abadi sejati atau leluhur, dan memiliki teknik yang lebih kuat daripada apa yang baru saja disaksikannya, dia masih merasa bahwa adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Pada akhir musim gugur dan awal musim dingin, segala sesuatu layu dan mati. Pemimpin sekte itu berkata untuk menemuiku saat bunganya mekar. Dia mengatakan dia bisa menemuinya hari ini. Maka gunung-gunung pun tertutupi bunga-bunga. 490.